Topik yang saya angkat itu lebih bicara tentang kreativitas, inovasi dan desain. Karena kenapa saya kasih desain di sini? Memang karena disiplin saya banyak di basicnya adalah di bidang desain ya. Nah, di sini saya coba fokus gitu ya, bagaimana kita bisa melakukan pemetaan terhadap inspirasi, lalu juga bagaimana kita menerjemahkan sebuah pemetaan terhadap permasalahan itu menjadi sebuah ide, dan bagaimana kita coba terjemahkan ke bentuk karya yang lebih konkret begitu. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk topik hari ini tadi sudah sempat juga disinggung singkat ya oleh Pak Hendra. Jadi memang kenapa saya senang sekali dengan interdisiplin, karena memang background pendidikan saya S1-nya sebetulnya di bidang desainnya, di desain produk. Terus saya ambil lagi S2 di bidang desain lagi. Tapi saya lanjutkan studi S2 S3 itu ke bidang yang jauh berbeda di bidang desain. Saya ambil betul-betul di ranah humaniora, sosial humaniora. Saya ambil di cultural resource management, dan di situ cultural resource management itu betul-betul iklimnya sangat interdisiplin. Karena saya belajar arkeologi, ya, bagaimana mengekskavasi sebuah site. Saya belajar museum studies, bagaimana mendeliver data-data tersebut kepada pengunjung atau kepada publik. Tapi juga saya secara bersamaan belajar juga arsitektur, bahkan sampai belajar ke teman-teman di bidang kimia begitu ya, untuk mengukur sebuah artefak umurnya udah seberapa tahun sih, dan seterusnya. Nah, jadi dan sekarang saya sehari-hari ngajar di desain produk di FSRD dan ngajar juga di S2 MBA ITB. Tapi selain di bidang akademik, saya juga cukup aktif di Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, dan sekarang jadi tim ahli di pengembangan kawasan cagar budaya gitu ya, di Kompleks Candi Muara Jambi. Itu satu kompleks candi yang terbesar di Asia Tenggara ya, dan tertua setelah Nalanda yang ada di India gitu. Nah, ini sekarang lagi menjadi proyek nasional. Sudah gitu. Selesai untuk absensi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti akan banyak refleksi ke beberapa pekerjaan atau karya-karya yang mungkin saya coba pernah buat gitu ya. Oke, tapi sebelum itu pengen tahu dulu pandangan teman-teman begitu ya, karena ini kan disiplinnya sangat bermacam-macam. Kira-kira kalau misalkan mendengar kata inovasi dan desain tuh apa sih yang tercetus gitu ya? Apa sih inovasi itu dan apa itu desain gitu? Mungkin silakan teman-teman boleh open mic-nya dan berbicara. Silakan teman-teman. Ada yang punya pandangan atau pendapat? Yo, jangan malu-malu. Halo. Ditunjuk aja Pak, biasanya ditunjuk. Oh, ditunjuk. Banyak ya, ada 200 mahasiswa. Yang on cam aja, yang on cam ditunjuk. On cam ya. Oke. Langsung pada off cam. Kalau Mbak Desi masih bukan ya? Itu ada Sidik tuh. Oh, ada. Silakan Mas Sidik. Halo Pak. Perkenalkan nama saya Sidik Pak. Nah, untuk menurut saya inovasi itu sebuah ide ataupun gagasan yang dilandasi apakah diterima atau sesuatu hal yang baru Pak untuk seseorang itu ataupun kelompok. Sedangkan desain itu dalam hal ini tuh dalam rancangan gitu sih Pak, menurut saya. Rancangan. Iya. Terima kasih. Mas Sidik dari apa jurusannya? Teknik sipil Pak. Oh, sipil. Baik. Ya, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Silakan, ada yang mau menambahkan dari Mas Sidik? Ini Mbak Aska, silakan Mas Aska. Oke, makasih. Saya pribadi, inovasi itu lahir dari sebuah problem, dan dari problem itu nanti diketemukan dulu terlebih dahulu akar masalahnya seperti apa. Setelah akar masalah seperti apa, nanti ada beberapa alternatif solusi, dan inovasi itu sebetulnya menurut saya sesuatu yang baru, yang lahirnya dari sesuatu, dan itu berupa keresahan seperti itu. Kalau untuk desain sendiri itu adalah bagaimana caranya inovasi itu dibentuk dengan cara tulisan, atau mungkin dengan cara prototype, mock-up, dan segala macamnya, mungkin seperti itu. Mas Aska boleh nanya sedikit? Oke, boleh. Kenapa inovasi harus berangkat selalu dari permasalahan dan keresahan?
Karena menurut saya pribadi bahwa inovasi itu sebetulnya Putus-putus ya. itu penyaksi dengan apa yang di situasi sekarang. Sorry Mas Aska tadi keputus. Jaringan ya kayaknya ya. Oke, boleh nanti dituliskan aja Mas Aska ya. Nah, ini tadi menarik nih, berangkat dari sebuah permasalahan dan dari situ memberi kebaruan begitu ya. So, ada Mas Imam juga, inovasi adalah sebuah invensi yang dikembangkan dan dapat dikomersilkan. Sedangkan desain adalah suatu rancangan dasar sebuah ide. Oke, nah ini menarik nih Mas Imam, saya mau nanya nih, apa bedanya inovasi dan invensi? Nah, coba ditulis aja di chat box. Mas Aska masih mau bicara? Masih resen? Tidak ya? Oke. Ada lagi yang mau bicara? Mas Diki, silakan. Ya, saya izin masuk, Pak. Silakan. Untuk inovasi sendiri, itu yang seperti teman-teman bilang tadi, itu sebuah penemuan dan mungkin bisa dibilang baru. Terus terkait desain itu include dalam inovasi, menurut saya pribadi. Karena dalam rancangan sebuah inovasi, pasti diperlukan desain. Seperti itu, Pak. Mas Diki, apa jurusannya? Statistika, Pak. Statistika, oke. Wah, mantap ini, macam-macam ya disiplin teman-teman. Oke, ada lagi yang mau memberi pendapat, memberi ide? Silakan Mas Gilbert. Oke, menurut saya inovasi ini tuh tidak selalu dari masalah baru, melainkan juga ini tuh bisa dari kehidupan sehari-hari karena kita sudah terbiasa melakukannya sehingga ada rasa sebuah ingin coba hal yang baru seperti itu. Misalnya kalau kita sudah terbiasa melakukan sesuatu, terus kayak kita kepikiran kayak ini bisa nggak untuk diubah seperti ini, seperti itu. Menurut saya itulah inovasi. Kemudian desain itu seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, bahwa desain itu sebuah kerangka, sebuah rangkaian susunan untuk menyelesaikan atau untuk mendukung sebuah inovasi tersebut, seperti itu. Jadi tidak melulu problem, tetapi start dari apa yang kita punya gitu ya Mas Gilbert ya? Iya. Itu bisa disebut juga aset ya, aset atau potensi yang kita miliki, kawinkan dengan problem, lalu menghasilkan sesuatu, begitu Mas Gilbert ya. Dan desain itu adalah sebuah kerangkanya. Oke, Mas Imam bilang invensi adalah suatu ide yang tuangkan berdasarkan permasalahan spesifik dalam suatu produk atau proses. Kalau di bidang saya adalah teknologi ya. Oke, nah ini terima kasih ya teman-teman sudah memberi pandangannya. Ini biasa saya nanya dulu di awal karena kita harus samain dulu frekuensinya dan tahu juga ya perihal dari kata ini, karena dari disiplin yang berbeda-beda ini pasti perspektif atau pemaknaan terhadap dua kata ini pasti bermacam-macam dan berbeda-beda begitu. Tapi setidaknya dengan kita diskusi di awal kita sudah sudah paham gitu satu sama lain mengenai inovasi dan desain ini. Oke. Garis-miring 6, garis-miring 2020. Nah, ya ini ya, maksudnya kita banyak dikelilingi dengan benda-benda ya, dan ini adalah sebuah karya inovasi, karya invensi, dan melalui proses yang sangat panjang. Baik itu di bidang desain, teknologi, sains, pasti semua orang itu berangkat dari keinginan untuk menciptakan hal yang baru. Ya. Bahkan menulis pun juga adalah sebuah upaya untuk menghasilkan karya yang baru, begitu ya. Bukan hanya menghasilkan benda-benda yang fungsional saja, begitu. Nah, oleh sebab itu hari ini saya coba bicara lebih general mengenai inovasi yang nanti saya coba bungkus dengan kerangka berpikir desain. Yang saya harap sih sebetulnya framework berpikir seperti ini bisa diaplikasikan oleh teman-teman gitu ya, ketika nanti teman-teman bekerja tidak hanya di bidangnya masing-masing, tapi ketika teman-teman bekerja dalam satu kasus yang mungkin nanti dalam satu timnya itu akan bermacam-macam begitu ya. Karena di dunia real atau di dunia profesional tidak mungkin kita menyelesaikan suatu case atau suatu kasus itu hanya dari perspektif kita masing-masing gitu ya.
pasti kalian akan bertemu dengan teman-teman ahli di bidang marketing gitu ya, pasti bertemu dengan ahli bidang IT, nanti belum bertemu lagi di bidang orang-orang yang ahli di bidang public policy ya, sosial dan seterusnya. Nah, bagaimana sih gitu ya kita melihat sebuah permasalahan atau memetakan sebuah aset dan potensi ini dengan menggunakan kacamata berpikir desain ini begitu. Nah, jadi pertanyaan kita akan coba explore hari ini di dua kata ini, inovasi dan desain. Di apa sih sebenarnya inovasi dan desain, dan apa sih gitu ya, dan bagaimana keduanya itu sebetulnya saling berkaitan. Nah, jadi ini silakan kita coba kaji pelan-pelan. Jadi pada dasarnya memang inovasi ini upaya kita sendiri ya, maupun kita berkelompok untuk menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat melalui kreativitas yang kita miliki atau ide-ide baru yang kita miliki dikombinasikan dengan aset atau teknologi yang sudah ada, dan tentunya dengan model bisnis yang layak atau memungkinkan gitu ya, untuk ujungnya adalah menghasilkan nilai yang baru. New value ini yang sebetulnya harus kita develop dan harus kita jadikan output dari kerangka berpikir inovasi ini, betul. Karena apa? Kalau hanya kita berpikir dan berhenti di hasil kajian dan ide tanpa melalui proses implementasi dari ide tersebut, kita tidak akan bisa menghasilkan nilai, begitu ya. Kita tidak akan memberikan dampak, dan dampak itu bisa dua ya, antara dampak negatif maupun dampak positif. Nah, tetapi pada dasarnya inovasi ini harus bisa offer something new ya. Pasti ditanyakan apa novelty-nya gitu, apa kebaruannya gitu. Meskipun kebaruan itu relatif ya, tidak melulu harus yang radikal, tidak melulu harus yang betul-betul nggak pernah ada terus dibikin, tapi cukup dengan memberikan sentuhan-sentuhan kebaruan dari yang sudah ada pun sebetulnya bisa kita sebut sebagai inovasi. Saya ambil contoh studi kasus ya, teman-teman pasti udah familiar dengan iPhone. Ketika iPhone dia launching di first generation tahun 2007, dia betul-betul breakthrough ya, dia betul-betul baru gitu. Dengan teknologi yang saat itu, mungkin saat itu belum banyak smartphone ya, masih kalau nggak salah BlackBerry ya, yang masih pakai BBM dan seterusnya. Lalu akhirnya dia berkembang pelan-pelan ya. Nah, ketika dia muncul di masyarakat ya, di publik, dia mungkin menjadi hal yang radikal ya, kebaruan yang radikal. Tetapi dia setiap tahun berkembang itu tidak lagi menggunakan kerangka berpikir radikal tadi begitu ya. Dia hanya bukan hanya, tetapi dia memperbaharui perlahan-lahan mulai dari softwarenya bahkan sampai hardwarenya begitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan marketnya saat itu atau kebutuhan usernya saat itu begitu ya. Dan dari dulu sampai sekarang mungkin secara konfigurasi, secara bentuk pun tidak begitu jauh ya perbedaannya. Paling sekarang yang generasi sekarang iPhone-nya tidak ada tombol di tengah ini. Itu pun baru-baru kemarin. Tapi pada dasarnya interface lalu juga experience kita menggunakan iPhone itu hampir serupa begitu dari awal sampai saat ini begitu. Nah, di sini kita harus memahami juga ya bahwa yang namanya inovasi itu bermacam-macam. Ada yang sifatnya radikal ya di tengah ini, dan ada yang sifatnya juga incremental, tapi ada juga sebetulnya inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh masyarakat ya, atau grassroots innovation. Yang radikal tadi seperti tadi, misalkan ketika awal-awal ya iPhone lahir itu betul-betul radikal, ngedisrupsi pasar handphone saat itu, mengubah behavior orang-orang untuk memaknai sebuah perangkat komunikasi bernama handphone begitu. Ya, dan di sini memang diperlukan pendalaman-pendalaman dan kerjasama yang luar biasa antar disiplin untuk menghasilkan inovasi tersebut. Tetapi ya setelah kita menghasilkan inovasi yang radikal tadi begitu ya, memang kita tidak bisa berhenti begitu. Kita harus terus melakukan proses inovasi itu yang disebut juga incremental innovation. Lalu mengembangkan secara kontinu produk-produk yang sudah ada, mempertahankan pengguna-pengguna yang sudah ada ya, tapi juga bagaimana kita perlahan nge-grab pengguna-pengguna yang baru. Ya, maka tadi apakah hanya melulu melihat dari problem? Enggak juga begitu. Kita lihat juga aset yang kita miliki atau inovasi-inovasi yang sudah kita punya sebelumnya, kita coba perlahan secara iteratif kembangkan inovasi-inovasi tersebut. Nah, grassroots innovation ini sebetulnya adalah inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh
masyarakat ya, community driven, orang-orang dalam kesehariannya menggunakan menghasilkan inovasi-inovasi, dan ini tidak melulu harus dihasilkan di institusi riset maupun akademik atau institusi yang formal ya. Ini bisa terjadi di keseharian kita, dan ini banyak sekali ya bagaimana grassroots innovation ini malah menginspirasi karya-karya yang baru. Contoh apa? Nanti saya cerita tentang Gojek begitu ya. Gojek itu adalah inovasi yang lahir terinspirasi dari inovasi-inovasi keseharian yang ada di masyarakat. Ya, sebelum ada Gojek, ya ojek biasa, begitu, ojek pangkalan, dan itu adalah inovasi yang dilahirkan oleh orang-orang masyarakat gitu ya. Tapi dilirik oleh sebuah institusi dan di-upgrade ya. Dan seperti yang kita tahu, Gojek menjadi transportasi yang formal yang kita tahu bisa menggunakan aplikasi dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi inovasi nggak singular ya, dia justru berbeda-beda, bermacam-macam tipenya, dan di kepala kita harus pahami dulu ketika kita ingin membuat sebuah karya baru, kita harus menggunakan framework atau kacamata tipe inovasi yang seperti apa nih yang akan kita lakukan begitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana gitu ya kita coba melakukan sebuah inovasi, terutama dalam mengembangkan ide, dalam mengembangkan produk ya. Produk ini jangan pahami hanya sebagai bentuk yang tangible ya, bentuk yang fisik. Sebuah produk pun juga bisa berupa hal-hal yang intangible ya, seperti sistem, aplikasi, itu kan sebuah produk ya. Bahkan sampai undang-undang pun bisa kita anggap sebagai produk, yaitu adalah produk kebijakan. Nanti saya mungkin bisa share beberapa informasi apa sih gitu ya produk-produk kebijakan yang menggunakan framework berpikir design thinking gitu ya. Oke, nah di sini ya. Jadi di sini kita coba masuk ke ranah desain. Jadi berpikir desain atau design thinking itu merupakan kerangka ya, atau bisa kita sebut cara berpikir, tapi juga ada metodologinya gitu ya, untuk menghasilkan inovasi yang berpusat kepada kebutuhan calon pengguna dan lingkungan sekitarnya. Karena yang namanya manusia ini nggak pernah hidup di ruang yang vakum, dia pasti ada di sebuah konteks masyarakat, dia pasti ada di tengah-tengah tipe lingkungan ya. Nah, di sini kita ketika melihat kebutuhan, kita harus bisa memahami manusia, masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua juga adalah kemampuan dan aset yang dimiliki ya, baik yang kita miliki maupun juga calon user yang miliki. Ya, karena tanpa ada kemampuan maupun aset, inovasi itu nggak mungkin bisa lahir juga. Dan yang tentunya adalah peluang bisnisnya. Dan bisnis ini bukan berarti harus melulu dalam bentuk konteks ekonomi ya, kapitalnya begitu. Tapi secara teoritis yang namanya kapital itu ada kapital ekonomi, kapital sosial, dan kapital kebudayaan. Nah, bagaimana kita bisa memahami peluang bisnis ini yang berlandas kepada 3 tipe kapital tadi gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi memang proses inovasi ini susah gampang ya, nggak gampang juga sih, susah ya gitu ya, dan jelimet begitu. Karena apa? Karena kalau misalkan kita tidak menggunakan kerangka yang tepat, kerangka berpikir yang tepat, lalu kita tidak juga memahami metodologinya, begitu sudah pasti kita akan seperti benang kusut yang mana dulu yang dimulai. Ketika kita berproses, kok tiba-tiba ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, dan kita bingung di tengah jalan biasanya gitu. Nah, ini gambaran bagaimana inovasi itu kerap terjadi ya, karena kita nggak tahu starting point-nya dari mana, pokoknya jalan dulu, tapi ketika begitu di jalan, kita mentok, dan kita nggak tahu caranya, akhirnya kita coba sana-sini, meskipun ujungnya mungkin kita bisa nyampe ke satu titik tujuan. Tetapi, ya itu tadi, karena starting point-nya itu kadang membingungkan. Nah, sehingga di sini, gitu ya, karena saya dari disiplin desain, nah, design thinking itu adalah upaya begitu ya, atau adalah sebuah kerangka berpikir yang lebih sistematis untuk menghasilkan inovasi yang kita bayangkan. Ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang sudah cukup familiar dengan istilah design thinking atau berpikir desain, pada umumnya itu kita bisa membagi menjadi 6 tahap besar. Ya.
Yang pertama adalah berempati. Nah, berempati ini penting sekali. Ya, berempati itu artinya kita menanggalkan ego kita gitu ya sebagai seorang expert. Teman-teman di sini adalah seorang expert ya. Apalagi tadi misalkan ada yang bidang statistik, sipil, mesin dan seterusnya. Ini adalah teman-teman kita anggap sebagai expert ya, dan itu akan menjadi expert. Nah, ketika kita berempati, kita mencoba sensing, merasakan permasalahan-permasalahan, memetakan kebutuhan-kebutuhan, lalu juga kita juga mengklasifikasi mana aset-aset yang dimiliki. Penting sekali ya dari awal kita untuk menanggalkan ego kita sebagai expert. Ya, di sini kita harus menjadi seorang pembelajar yang baik, pendengar yang baik, dan menangkap apa sih sebetulnya kebutuhan-kebutuhan itu. Ya, jadi kalau misalkan dari awal kita ingin melakukan sebuah inovasi, tapi kenapa bingung ya? Startlah dari sebuah standar skill semua orang manusia begitu ya, berempati. Nah ini semua saya rasa soft skill seluruh umat manusia itu ada begitu. Lalu setelah kita tahu kita tahu permasalahannya apa, lalu kita tahu juga apa aset-aset yang ada atau potensi yang ada, lalu kita coba terjemahkan menjadi sebuah landasan dasar gitu ya sebelum masuk ke ide. Coba define ya, klasifikasi. Apa sih intisari dari permasalahan tersebut? Apa sih intisari dari potensi-potensi yang ada? Nah, ini semua itu ya menjadi sebuah inspirasi. Ini menjadi sebuah landasan kita untuk menghasilkan sebuah ide. Nah, di sini. Jadi ide itu nggak lahir dari awan gitu ya, tiba-tiba jatuh ke kepala kita, celing gitu ya, enggak gitu. Tapi ide itu lahir dari sensitivitas kita yang tinggi ya, kemampuan kita untuk mengklasifikasi permasalahan-permasalahan dan aset yang ada. Lalu ide itu lahir dari inspirasi-inspirasi yang sudah kita dapatkan. Barulah masuk ke tahap ideation. Nah, ide ini saya rasa semua orang yang di bidang engineering, di bidang desain maupun di bidang manapun, ketika menghasilkan sebuah karya sudah pasti menghasilkan sebuah ide yang baru. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah proses prototyping. Nah, ini ya, di prototyping itu mencoba, jangan takut salah. Ya, dari kegagalan-kegagalan prototype itu justru akan menghasilkan sebuah ide-ide lagi ya. Nemu mentok, akhirnya kita tahu kenapa ini mentok gitu ya. Terus kita bikin A, terus tiba-tiba gagal. Kita akan tahu kenapa ini gagal. Ya, dan saya sangat respect terhadap orang yang mau berani gagal. Karena apa? Kalau udah gagal, dia selangkah lebih maju. Ya, dia selangkah lebih maju, lebih tahu dibanding yang lainnya yang belum pernah gagal. Ya. Jadi keberhasilan itu kan lahirnya dari ribuan kali gagal gitu. Nggak mungkin dia tiba-tiba berhasil gitu ya, kecuali beruntung begitu. Barulah nanti ada tahap testing ya, implementasi. Nah, kira-kira seperti ini gitu ya, secara sederhana proses sistematika berpikir desain gitu. Dan ini sebetulnya bisa banget diadopsi. Ya mungkin saya selalu percaya bahwa yang namanya cara berpikir desain itu bukan hanya desainer yang bisa, tetapi semua orang harusnya bisa. Ya, dan saya sama seperti orang-orang bisa matematika sederhana begitu. 1 + 1 2 begitu ya. Mau anak kecil, mau orang dewasa, mau bidangnya apapun itu pasti bisa lah gitu. Nah, ini pun sama. Cara berpikir sederhana, problem solving ini saya rasa seharusnya semua orang bisa begitu. Nah, jadi ya namanya 5 tahap yang sangat rinci, tapi sebetulnya bisa kita bagi menjadi 3 tahap yang besar. Nah, ini saya coba karena teman-teman juga masih baru mengenal design thinking ini, saya coba sederhanakan, ambil 3 tahap besar saja gitu ya, yang mungkin nanti pendalamannya silakan teman-teman bisa cari lagi lebih lanjut. Nah, ini saya ambil dari IDEO. Nah, jadi yang tadi saya sudah sebutkan bahwa yang ketika di tahap inspirasi ini kita berempati kepada pengguna, identifikasi kebutuhan, rumuskan permasalahan, coba lihat aset-aset yang ada, potensi-potensi yang ada, lalu terjemahkan menjadi permasalahan dan kebutuhan, lalu jangan lupa untuk uji coba rupa ya, atau prototype dan evaluasi. Nah, ini evaluasi ini penting. Jadi ketika kita menghasilkan sebuah karya baru, jangan lupa terus dievaluasi gitu. Karena ketika kita membuat produk dan itu diluncurkan kepada pasar atau pengguna, pasti akan ada nilai-nilai yang baru begitu. Karena orang punya interpretasi yang berbeda-beda gitu ya terhadap sebuah objek. Nah, jadi yang tahap pertama
bagaimana sih mencari inspirasi begitu ya, bagaimana sih melakukan proses empati, bagaimana kita mendefinisikan sebuah permasalahan-permasalahan yang menjadi acuan untuk berinovasi. Kayaknya ada kendala ya, Andra ya? Putus ya kayaknya ya. Kirain ini internet saya tadi. Saya juga khawatir internet saya. Saya juga berpikir yang sama. Ini jangan-jangan internet saya gitu. Oke, sebentar saya kontak dulu. Ya, Oh iya, kelempar itu. kelempar. Ini saya mau kasih tahu ya teman-teman, nggak usah khawatir terkait absensi ya, karena sampai absensi keempat kita masih uji coba ya. Jadi kita akan cari titik terbaiknya. Apakah nggak usah registrasi jadi langsung absen atau apa ya? Jadi nggak usah khawatir kalau sampai teman-teman itu belum kerekap atau kayak gimana ya. Jadi fokus ke materi dan nanti kuis ngerjain setelah materi selesai. Oh, kok udah gabung lagi Pak Randanya? Sorry, tadi keputus. Mangga. Tadi sampai mana ya? Saya udah ngomong sendiri tadi. Sampai inspirasi. Iya. Oh, sampai inspirasi. Ini ya, ini kan? Oke, aman. Sorry ya. Tiba-tiba keputus. Nah, ini jadi ketika kita mencari sebuah inspirasi, mencari berempati, yang pertama harus kita paham adalah kebutuhan manusia dan kondisi lingkungan itu pasti berbeda-beda. Ya, ini tadi mungkin saya udah sempat ngomong juga bahwa definisi perempuan itu pasti berbeda gitu ya. Meskipun secara biologis sama. Begitupun laki-laki menjadi seorang laki-laki di Bandung, misalkan di Surabaya, di Bali, kalau misalkan di Tokyo, Singapura, dan seterusnya pasti berbeda-beda gitu. Nah, kesadaran kita terhadap keberagaman ini harus ditanamkan sejak awal. Ketika kita sudah sadar akan adanya keberagaman ini, artinya kita akan coba membuka ruang empati kita lebih luas gitu, karena kita akan mendengarkan dan melihat apa perkeberagaman ini. Ya. Lalu kita juga harus tahu bahwa keragaman ini adalah hasil dari beragamnya dimensi budaya, sosial, bahkan politik. Ini semua adalah hal-hal basic ya, unsur-unsur dasar yang mempengaruhi kebutuhan dan permasalahan manusia. Kenapa dia harus makan nasi begitu ya, bukan makan sagu? Kenapa di belahan dunia lain makannya kentang, misalkan persepsi orang terhadap karbohidrat aja beda-beda. Persepsi orang terhadap kenyang aja beda. Ya, contoh apa? Kayak misalkan orang Indonesia begitu ya, mau makan kentang, mau makan sagu, makan roti, kalau memang belum makan nasi dianggap belum makan begitu. Nah, itu kan persepsi orang terhadap karbohidrat ya, terhadap kenyang nggak kenyang itu. Ya, dan ini dipengaruhi oleh kondisi budaya gitu ya, kondisi sosial di sekelilingnya. Lalu yang terpenting yang berikutnya adalah kebutuhan dan potensi yang ada di masyarakat. Nah, jangan lupa problem memang harus kita selalu petakan, tetapi juga jangan lupa untuk melihat sisi positifnya juga gitu ya. Potensi apa yang mereka sudah punya, inovasi-inovasi apa yang sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya oleh masyarakat begitu ya. Dan ini bisa kita elaborasikan terhadap proses pembuahan ide di kepala kita. Nah, oleh sebab itu ya tentunya selain kita membuka ruang empati kita seluas-luasnya, tetapi juga memang kita juga harus mau belajar atau menggunakan berbagai pisau ya, atau berbagai tools untuk memahami keberagaman ini. Ya, kalau memang kita tidak mampu, ya kita harus bisa engage teman-teman di disiplin lain yang memang sudah lebih dalam pemahamannya di situ. Ya, misalkan seperti itu. Ada banyak sebetulnya approach atau metodologi atau tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan proses empati ini ya, seperti metode etnografi itu yang ada di antropologi awalnya, tetapi udah banyak diadopsi di market research, udah banyak diadopsi di berbagai tech company gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini jadi jangan lupa gitu untuk selalu mendengarkan dan melihat fenomena apa yang ada di masyarakat, kebutuhannya, lalu kita coba terjemahkan nanti menjadi ide-ide baru begitu. Saya coba ambil contoh begitu ya. Ini adalah
menurut saya ini inovasi yang luar biasa begitu. Jeepney ini ada di Manila. Kalau ada yang teman-teman pernah ada ke Filipina, Manila. Jeepney ini adalah fenomena yang menarik menurut saya. Karena apa? Jeepney ini adalah pada awalnya adalah sebuah kendaraan yang digunakan oleh tentara US begitu ketika mereka menduduki Filipina. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, tentara-tentara US ditarik ya dari pangkalannya, tetapi Jeep ini ditinggalkan. Nah, Jeep ini akhirnya difungsikan ya oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan seperti angkot ya, transportasi lokal. Dan ini menjadi inovasi begitu ya, inovasi keseharian mereka menyikapi kebutuhan yang ada di masyarakat dan aset yang mereka miliki. Aset apa ya? Aset Jeep yang ditinggalkan oleh tentara US tadi. Tapi seiring dengan perkembangannya begitu masuk ke era tourism yang sangat massal begitu di Manila. Ada inovasi-inovasi baru ya. Yaitu apa? Inovasi untuk menghadirkan transportasi yang unik dan memiliki pengalaman, bisa memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa bagi pariwisata, bagi turis. Akhirnya dikonversilah beberapa jeepney ini menjadi alat transportasi bagi turis untuk keliling Manila. Kira-kira seperti itu. Dan ini adalah mungkin suatu bentuk inovasi yang seperti saya tadi bilang ya, keberhasilan memetakan problem dan kebutuhan dan aset yang dimiliki, aset mapping ini mereka miliki. Nah, ini adalah contoh ya yang sebetulnya bisa kita adopsi juga ketika nanti kita lakukan sebuah karya atau membuat karya-karya inovasi. Lalu di sini begitu, ini pun juga inovasi keseharian nih begitu ya. Kira-kira saya mau tanya juga nih teman-teman, ketika melihat dua gambar ini, kebayangnya ini lagi momentum apa nih? Begitu. Mudik ya. Coba tadi siapa yang bilang mudik pertama? Saya mau nanya, kenapa kamu tiba-tiba bisa mengasosiasikannya dengan mudik? Halo? Atau mungkin ada yang bisa cerita. Barang bawaannya banyak. Ya. Ada lagi? Apa tanda-tanda ini? Kenapa ini mudik? Satu keluarga dengan banyak barang bawaan, perjalanan jauh. Ya. Betul, ini mudik ya. Baru kemarin nih kayaknya. Tapi ini yang saya ingin tanyakan gitu ya. Kenapa kita semua sepakat ya, sebelum saya ngeluarin kata-kata mudik ini, kenapa kita semua sepakat bahwa ini adalah momennya momen mudik gitu kan? Karena saya kalau misalkan kasih gambar ini ke orang Jepang, ya mereka bilangnya ini melanggar begitu ya. Atau saya kasih ke orang Singapura, nggak ada yang tahu ini adalah mudik. Tapi kita semua nih 200 orang yang di sini kita sepakat bahwa ini adalah mudik. Ya. Jadi di sini kita harus sadar juga ya, kita harus pahami lebih dalam kenapa kok bisa begitu ya. Kita punya persepsi yang sama dan kita punya kesepakatan bersama bahwa ini adalah mudik. Nah, persepsi-persepsi ini yang akhirnya saya bisa bilang bahwa ini adalah dikonstruksi oleh kondisi sosial dan budaya kita. Karena kita ada di Indonesia, sehingga kita tahu ini adalah momen mudik. Ya. Dan ini ya kita juga tahu ini ada beberapa terpal di atasnya dan seterusnya. Banyak sekali inovasi-inovasi yang lahir ya untuk mengakomodasi fenomena mudik ini. Ya belum lagi kalau misalkan kalau yang roda 4 biasanya mobil callback ya. Mobil pick up dikasih terpal warna biru, di belakangnya di bawahnya isinya banyak orang tuh, mulai kakak, adik, nenek, kakek gitu ya, semuanya ngumpul di situ, dicampur lagi dengan rantang-rantang dan seterusnya. Nah, itu perjalanan jauh. Ya. Nah, ini menjadi sebuah inspirasi juga sebetulnya begitu ya. Atau pengetahuan untuk kita bisa memberikan ide-ide baru begitu ya terhadap kebutuhan-kebutuhan ini. Ya. Nah, ini contoh yang menurut saya cukup berhasil nih. Vin Komodo begitu. Nah, ini perusahaan otomotif yang ada di Cimahi sebetulnya. Tapi yang menariknya adalah dia membuat alat transportasi yang dapat digunakan di pedesaan. Untuk apa kebutuhannya? Ya untuk kebutuhan mengangkut hasil-hasil pertanian. Untuk ditransformasi juga ini cukup fleksibel ya kendaraannya. Dia bisa jadi
transportasi umum di pedesaan, dia bisa menjadi alat untuk ngangkut hasil bumi pertanian, tapi dia juga bisa dikonversi menjadi mobil pemadam kebakaran atau ambulans begitu ya di akses-akses yang cukup sulit di pedesaan. Nah, yang menariknya ya, Pak Ibnu, kebetulan saya juga kenal CEO-nya, beliau tidak hanya berupaya untuk menghasilkan karya yang luar biasa ini begitu ya. Karyanya luar biasa memang ya, karena kebaruannya adalah dia bisa membuat konfigurasi kendaraan ini yang bisa fleksibel fungsinya ya. Ini bisa sewaktu-waktu bisa diubah gitu ya. Lalu juga dia adopsi, karena dia adalah mantan engineer N250, dia adopsi kokpitnya dari kokpit N250 sehingga ketika dia berguling-guling mobilnya kecelakaan itu dapat mereduksi dampak negatif bagi pengendaranya. Ya. Nah itu invensinya di sini. Tetapi yang menarik adalah bagaimana dia berupaya untuk ya memproduksi ini di UKM sekitarnya. Ya. Dan ini hampir 100% ya, bisa dibilang 90% hasil produksi Indonesia begitu. Cetakan yang mencetak peleknya itu ada di Cimahi begitu ya. Ahli bubutnya juga ada di Lembang gitu dan seterusnya. Dan dia sebetulnya mimpinya bukan ingin membangun technological company ini sendirian, tetapi justru ingin membangun budaya teknologi di mana komponen-komponen itu bisa diproduksi secara rumahan. Dan ini cukup berhasil. Dia sudah mendapatkan banyak award ya, Good Design Award, terus juga Invention Award dan seterusnya, udah banyak sekali. Nah, ini sebetulnya bagaimana menghasilkan sebuah karya berdasarkan kebutuhan yang ada, ya tadi seperti kebutuhan pertanian dan seterusnya, dan juga berbasis kepada aset-aset yang dia miliki. Ya, dia bekerja sama dengan banyak UKM, dan dia senang sekali bekerja dengan UKM karena apa? Sangat fleksibel. Kapanpun dihubungi, langsung dibubut hari itu juga, misalkan di saat itu juga. Kapanpun dihubungi, langsung disediakan alat-alatnya. Itu keunggulan UKM ya, menurut Pak Ibnu begitu. Nah itu kira-kira bagaimana sebuah karya dilahirkan dari proses empati, ya, proses divining apa yang ada di sekeliling itu, lalu diterjemahkan menjadi sebuah ide. Oke, nah ini contoh-contoh aja ya, tools-tools untuk melakukan proses empati tadi, banyak sekali. Kalian bisa menggunakan metode etnografi ini, silakan di-download. Kebetulan saya punya website dengan teman-teman membuat desain Ethno ID. Di sini ada beberapa tools untuk melakukan proses empati itu seperti apa, mulai dari cara interview, lalu juga drawing. Ya, jangan lupa gunakan drawing juga, karena kadang banyak informasi-informasi yang sulit kita tulis dalam bentuk tekstual, tetapi hanya bisa pahami melalui drawing atau gambar. Nah, ini silakan juga gunakan sebagai medium untuk melakukan proses empati. Dan jangan lupa juga bereksperience, yang mengalami. Ini contoh di kanan ujung ini saya sendiri ketika saya coba riset untuk soto ya. Dan di sini saya memahami betul bagaimana permasalahan-permasalahan keseharian dimiliki oleh tukang soto, lalu juga bagaimana aset-aset yang sebenarnya dia miliki begitu ya untuk menjalankan bisnisnya. Ini toolsnya banyak ya. Ini juga kami bikin juga dengan UNDP untuk melakukan pemetaan inovasi-inovasi keseharian gitu. Oke. Selanjutnya masuk ke tahap ideasi begitu. Nah, ideation ini penting ya, karena gampang susah juga ya, menerjemahkan apa yang sudah kita petakan menjadi sebuah ide itu kadang sulit ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menerjemahkan hasil pemetaan kebutuhan dan potensi menjadi ide yang solutif. Lalu bagaimana memetakannya, yaitu tadi gunakan aset dan potensi yang dimiliki. Jangan lupa untuk sebanyak-banyaknya membuat skenario ide. Ini adalah hasil semua skenario ide ya. Contoh ini waktu itu kami coba develop Creative Hub yang dijalankan oleh komunitas di Purwakarta. Dan di sini kita setelah melakukan proses empati tadi, kita tahu ternyata banyak sekali potensi anak-anak muda yang berkarya musik ya. Banyak sekali musisi-musisi di sana dan regenerasi musisi di sana cukup bagus. Tetapi permasalahannya adalah tidak ada satu ruang bersama untuk mempertemukan banyak musisi-musisi dari berbagai genre begitu untuk di satu tempat, sehingga apa? Perkembangan kelompok-kelompok musik ini tidak bersama-sama ya. Mereka jarang sekali bertemu. Akhirnya ya setelah melakukan proses design thinking tadi, bersama-sama mereka untuk membuat sebuah ruang kreatif begitu ya. Creative Hub itu untuk
dibuatkan utamanya adalah membangun ekosistem musik yang lebih baik lagi. Hanya ada yang ide membuat digital marketing, ada yang ide membuat event berkala, ada yang membuat ide-ide coaching klinik, dan seterusnya begitu. Nah, jangan puas hanya berakhir di satu ide. Buatlah ide sebanyak-banyaknya. Karena yang namanya beride itu gratis. Ya, nggak pernah ada batasan membuat ide. Sebanyak mungkin ide dibuat, akan semakin besar peluang untuk mendapatkan solusi-solusi yang sangat optimal. Ya, caranya banyak, mulai sketching juga bisa, bikin skenario ya, idea skenario juga bisa, membuat skematik seperti ini juga bisa, begitu ya. Lalu juga dengan teman-teman membuat idea dalam bentuk sticky noting juga bisa, begitu ya. Nah ini, jadi silakan gunakan sebanyak-banyaknya tools yang ada, tetapi yang pasti semua ide yang dilahirkan itu harus berlandas kepada proses empati yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya, kira-kira seperti itu. Dan yang terpenting juga adalah ketika kita sedang berideasi, jangan lupa juga untuk berpikir kemungkinan untuk berkolaborasi dengan pihak lain untuk mengeksekusi ide kita. Karena kita nggak mungkin mengeksekusi ide kita sendiri ya. Misalkan contoh membuat event berkala gitu ya di kafe ini, kafe musik ini. Ya, kita harus tahu partner kita kan siapa ya, misalkan produksian yang menyediakan sound system. Partner kita siapa, misalkan Kapolsek di lokal agar jalan lancar acaranya. Partner kita siapa? Oh, misalkan graphic motion designer yang akan membuat karya-karya nanti di latar belakang musisinya dan seterusnya. Ya. Jadi jangan lupa untuk selalu melakukan stakeholder mapping. Nah, setelah kita tahu pemetaan ide tadi, ideasi tadi, yang terpenting berikutnya adalah implementasinya. Ya. Jadi jangan hanya berhenti di sketsa dan mapping, tetapi jangan lupa untuk dilakukan prototype ide. Nah, coba realisasikan ide-ide yang abstrak tadi ke berbagai bentuk yang lebih konkret. Misalkan contoh, ini ketika kita membuat aplikasi, kita coba bikin desainnya, rancangannya, prototype, grafik desainnya, dan juga interface-nya seperti apa, dari awal menggunakan sampai akhir menggunakan kayak gimana. Coba dibikin dalam bentuk prototype yang lebih konkret. Kalau memang bikinnya produk-produk yang tangible seperti furniture atau mobil, coba dibikin mock-up-nya. Bisa bikin dalam bentuk skala ya, 1:2, 1:3, 1:10 misalkan. Atau mau 1:1 juga yang lebih real juga boleh begitu ya. Dan gunakan medium-medium ya, seperti kardus, kertas, tanah liat dan seterusnya. Itu material-material yang fleksibel, itu coba kita gunakan untuk proses prototyping tadi. Nah, jangan lupa juga ya bahwa yang namanya prototype itu bukan hanya menjadikan ide, tetapi juga dapat juga membantu kita menghasilkan ide-ide baru. Karena begitu kita menghasilkan prototype yang sudah lebih konkret, pasti kita akan menemukan kendala ya, pasti kita akan menemukan permasalahan. Oh, ini kurang baut di sini, oh ini kurang lekukan di sini misalkan. Oh, di sini kurangnya enaknya di sini. Nah, itu menjadi inspirasi kita untuk menghasilkan ide baru. Sehingga yang namanya prototyping proses itu adalah proses yang sangat panjang sebetulnya. Karena disitulah proses iterasi kita terhadap ide-ide itu dilahirkan juga. Ya, jadi jangan takut untuk memulai, itu istilahnya begitu ya. Kalau nggak mulai-mulai, ya kita nggak akan tahu bentuk konkretnya kayak gimana. Nah, yang tiga adalah evaluasi desain dan produk untuk dikembangkan lebih lanjut. Jadi setelah kita melakukan proses prototyping 1, 2, 3, sampai ke berapa, dan kita udah merasa di titik itu udah cukup optimal, silakan lempar ke publik. Ya, dan dijual misalkan, atau disebar. Nah, jangan lupa juga untuk selalu mengevaluasi. Ketika ini nyampe di publik, bagaimana sih tanggapan mereka? Ada nggak nih masukan-masukan dari mereka, atau respon-respon mereka itu seperti apa? Nah, ini akan menjadi momen untuk iterasi lagi dan menghasilkan ide-ide baru lagi. Nah, itulah contoh bagaimana inovasi itu terus lahir ya. Dia nggak akan pernah berhenti di satu titik. Nah, ini contoh idea ini waktu saya dan teman-teman kebetulan coba lagi develop klien kita membuat produk baru, dan ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan desain produk gitu ya, tapi justru di sini kita menghasilkan sebuah produk makanan yang cocok dengan target pasar kelas menengah ke bawah. Nah, ini sebelum ini udah kita lakukan proses empati ya, kita udah lakukan riset etnografi, kita udah lakukan
ke 40 responden, hidup bersama mereka dan seterusnya. Dan kita datang dengan banyak skenario ide begitu ya. Ini sebenarnya banyak sekali nih. Nah, setelah kita coba peras dan kita lakukan prototyping ide, kita coba buatkan susu dalam bentuk puding karena ini sebenarnya produk susu gitu ya. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita menghadirkan produk susu yang tidak hanya berbentuk susu cair, tetapi dalam bentuk turunan-turunan lainnya. Di sini kita melihat ada peluang karena apa? Di kelompok C2D market ini kita lihat spending mereka terhadap jajanan anak itu besar sekali. Jadi contohnya misalkan dalam family C2D ini, dalam keluarga C2D ini mereka spending makanan hariannya, makanan beratnya itu 20.000. Tetapi untuk jajan satu hari anaknya, kalau misalkan diakumulasi 2.000, 1.000 dan seterusnya, itu bisa sampai 15.000. Dan jajanan ini nggak sehat semua. Dan ini menjadi peluang gitu ya untuk mendevelop produk susu yang punya gizi menjadi sebuah jajanan. Nah, kita coba terjemahkan hal-hal kebutuhan tadi menjadi sebuah jajanan ya yang berupa puding, berupa seperti coki-coki ya, milk paste. Dan ketika sudah jadi prototipenya kita langsung ke lapangan dan tanyakan lagi kepada responden-responden kita. Di sini kita akan dapat masukan ini warnanya kayak gini, misalkan ini teksturnya kurang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini menjadi inspirasi baru hingga akhirnya produk final ini jadi. Nah, inilah sebetulnya adalah proses design thinking itu begitu. Untuk selalu turun ke lapangan real case-nya seperti apa. Dan kita coba cek apakah ide kita udah optimal, apakah prototipe kita sudah cukup menjawab kebutuhannya, dan seterusnya. Nah, ini contoh cerita yang lain ya, tentang sepeda, perkembangan sepeda. Jadi sebetulnya sepeda yang kita kenal itu adalah hasil dari perkembangan sejarah sepeda yang lebih panjang lagi. Jadi kalau misalkan dulu ketika lahir sepeda pertama kali itu modelnya seperti ini ya, teman-teman pasti pernah lihat. Roda depannya itu besar, roda kecilnya di belakang itu kecil ya. Modelnya seperti ini. Dan ini sebutnya farthing bike gitu ya, penny farthing bike. Dan yang konfigurasi sepeda yang sekarang dengan roda depan dan belakang itu sama, itu sebetulnya nama aslinya, nama resminya adalah safety bicycle. Ya, kenapa? Nah ini 19 tahun nih proses perubahannya dari sepeda yang umumnya seperti ini di era itu dan akhirnya menjadi era yang sepeda yang seperti kita tahu sekarang. Nah, ternyata ini udah distudi juga oleh salah seorang sosiolog bidang yang mengkaji sebuah teknologi. Ternyata prosesnya itu cukup panjang ya, proses inovasi itu. Karena apa? Ketika dilahirkan penny farthing ini pertama kali, sepeda ini ternyata hanya ditujukan kepada laki-laki. Ya. Gender, pokoknya hanya untuk laki-laki yang maskulin. Jadi sepeda itu dulu sangat maskulin. Nah, ternyata ketika dilempar ke pasar, banyak sekali permasalahan-permasalahannya. Ketika ternyata lahirlah komunitas perempuan yang suka sepeda juga. Tapi bermasalah gitu ya, karena mereka waktu itu bajunya seperti ini ya, pakai rok yang panjang, terus sulit untuk naik ke atas. Bayangin pakai rok ke atas ini kan susah. Lalu juga lahir beberapa komunitas-komunitasnya seperti elderly-men, orang-orang tua, tetapi juga bermasalah karena apa? Mereka kemampuan keseimbangannya kurang, sehingga banyak yang kecelakaan. Lalu lahirlah beberapa sepeda seperti ini ya, dibikin lebih kecil, ya roda depannya, roda belakangnya dibikin lebih besar juga, dibikin lebih seimbang. Lalu ya ada momen ketika ada road race ya, bike race, balap sepeda. Dan ternyata di antara beberapa sepeda yang ini ada satu sepeda yang ternyata aneh sendiri ya, dia pakai roda yang seimbang dan pakai karet ban. Sebelumnya ini kayu semua. Nah, ketika ini ternyata menang di race-nya, dan itu akhirnya menjadi kesepakatan umum di saat itu bahwa sepeda yang baik adalah sepeda ini. Karena apa? Karena dia aman. Dia nggak menggunakan karet ban. Dia juga seimbang dan seterusnya. Dan akhirnya sampai sekarang dia terus bertahan konfigurasi sepeda ini. Nah, ini adalah contoh bagaimana sepeda ya, dari sepeda ini kita tahu inovasi itu terus berjalan, dan yang namanya ide-ide inovasi itu tidak hanya lahir dari seorang inovatornya, tetapi justru lahir dari respon-respon publik juga begitu. Lalu ini contoh yang lain juga tentang Gojek ya, ketika dia lahir dan menjadi aplikasi Gojek, ya dia sebetulnya sensing dan melihat ojol ya, ojek online ini sebagai ojek pangkalan ini sebagai aset ya.
permasalahannya adalah ketika orang naik ojek itu selalu harganya nembak. Disitulah aplikasi lahir ya, untuk memastikan harganya tetap, tidak ditembak-tembak gitu ya, tapi juga nyaman bagi pengguna begitu. Nah, ketika dia hanya berfungsi sebagai pengantar orang, nah lahirlah ide-ide baru karena ada kebutuhan-kebutuhan lain ya. Banyak kebutuhan kayak seandainya gimana kalau saya bisa beli makanan tanpa saya harus ke restoran. Lalu juga lahirlah Go Massage, Go Send, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini adalah inovasi-inovasi yang terus dilakukan ya, dari apa yang sudah mereka miliki. Nah, di sini pun kita harus tahu ya, harus coba pahami di kepala kita juga bahwa yang namanya inovasi, begitu dilempar ke masyarakat, itu pasti yang namanya masyarakat itu tidak akan pasif. Dia tidak akan sementa-menta itu untuk menerima inovasi-inovasi yang baru. Pasti mereka juga akan berupaya untuk mengubah, memanfaatkan, dan mengadjust kembali terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka. Pasti akan ada perubahan tuh. Jadi apa yang kita planning itu nggak akan sempurna. Karena apa? Pasti akan diubah ketika mereka menggunakan itu. Ketika pengguna itu membeli inovasi kita, itu sudah menjadi hak mereka untuk mengubah-ubah begitu ya, inovasi tersebut menjadi kebutuhan mereka. Nah, itu menurut saya adalah menjadi peluang juga nih. Peluang bagi kita untuk mencari ide dan terus berinovasi gitu. Kira-kira seperti itu gitu ya. Ada yang mau nanya dulu nggak teman-teman? Lanjut dulu ya. Nah ini sebetulnya ini share sedikit aja. Kalau ada teman-teman ada waktu silakan lihat namanya Museum Benda. Ini sebenarnya inisiatif dari kita juga begitu karena kita melihat tidak adanya sumber pengarsipan yang mengarsipkan inovasi-inovasi yang ada di Indonesia. Begitu. Jadi kita nggak tahu nih, kita tahu benda-bendanya ada, tetapi tidak ada yang bisa menjamin gitu 100 tahun lagi inovasi ini akan terus ada. Nah, ini museum ini hadir untuk mendigitalisasi karya-karya yang ada di sekeliling kita ya. Karya-karya keseharian, karya-karya yang dipakai oleh masyarakat seperti perangkap tikus, botol kecap, bahkan sampai ke beberapa karya craft, itu kita coba arsipkan. Nah, ini menjadi informasi yang penting nanti kala mungkin 100 tahun lagi mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang yang ingin belajar apa sih yang pernah dimiliki oleh produk-produk Indonesia zaman dulu, nah ini tetap ada arsipnya. Gitu. Karena banyak sekali yang inovasi-inovasi keseharian atau inovasi-inovasi yang ada di Indonesia itu sudah banyak yang hilang juga begitu. Nah, ini berbahaya kalau misalkan kita tidak coba pahami dan pelajari gitu ya, agar kita tahu roots-nya apa gitu. Oke, ini saya masuk ke simpulan ya, biar kita banyakin diskusinya gitu. Jadi yang namanya berpikir desain itu atau design thinking adalah upaya untuk membentuk inovasi dan menghasilkan nilai baru ya dalam bentuk yang sistematis. Karena yang namanya kreativitas atau ide itu sudah pasti ada pattern-nya dan ada caranya. Ya, ide itu nggak tiba-tiba datang sendiri, tapi ide itu adalah hasil dari akumulasi kita terhadap proses memetakan, proses mengidentifikasi, lalu juga proses kita sensing terhadap suatu konteks. Nah, ini adalah menjadi aset atau pengetahuan yang melandasi kita untuk melahirkan sebuah ide maupun kreativitas. Nah, seperti yang saya sebut sebelumnya, bahwa kerangka berpikir desain ini itu sangat applicable bagi siapapun. Sehingga design thinking ini gitu ya sebetulnya udah banyak digunakan ya di mana-mana, tidak hanya untuk menghasilkan karya yang bagus ya, karya yang produk-produk furniture dan seterusnya, tetapi sudah banyak digunakan untuk kebutuhan social development, bahkan di negara-negara Skandinavia ya seperti Denmark atau di Finland, beberapa kebijakan-kebijakan politiknya itu menggunakan cara berpikir desain atau design thinking tadi. Karena apa? Karena ya undang-undang atau kebijakan tadi itu adalah produk intangible yang berdampak besar bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Sehingga dibutuhkan tadi proses sensing, proses empati, lalu kita terjemahkan menjadi sebuah ide-ide kebijakan baru, lalu kita tuliskan menjadi sebuah prototipe produk kebijakan dan seterusnya. Dan tentunya ya di sektor-sektor lain ya, seperti mass production, industri besar, digital industry dan seterusnya, itu sudah pasti banyak yang melakukan menggunakan metode ini.
Nah, ini coba di-recap lagi ya, biar diingat-ingat, kembali lagi ke bagian ini, bahwa yang terpenting adalah kita mau mempelajari kebutuhan sosial dan lingkungan. Jadi nanti teman-teman, begitu teman-teman sudah menjadi S1, lulus S1 dan menjadi expert, menjadi engineer maupun designer atau siapapun itu, jangan lupa untuk selalu memiliki keinginan untuk belajar. Ya, belajar itu nggak cuma harus di institusi formal ya. Belajar di keseharian, kita ngedengar tetangga kita lihat meresapi permasalahan-permasalahan yang ketika kita lagi berjalan kaki dan seterusnya, itu adalah basic kita sebagai manusia ya. Tanpa kita mau belajar, ya kita tidak akan bisa berinovasi begitu. Ya, dan belajar itu bisa dari manapun, dari sosial, dari lingkungan, dan ini adalah inspirasi begitu. Lalu setelah kita punya kemampuan dan keinginan untuk terus belajar ya, kita coba harus bisa mampu memetakan dan merumuskan potensi, aset, dan permasalahan ini. Dan ini harus paralel dengan upaya kita untuk menerjemahkannya menjadi ide. Kalau hanya berhenti di pemetaan dan perumusan ya, itu hanya menjadi hasil kajian saja gitu, tidak akan memberi dampak yang konkret gitu ya, dampak yang langsung kepada sebuah permasalahan. Jangan lupa untuk selalu beride dan bersolusi begitu. Ya, dan saya percayalah teman-teman di bidang engineer, desain dan lain-lain itu sudah pasti sudah biasa untuk menghasilkan sebuah ide-ide yang menarik begitu. Lalu jangan lupa ya, ide tidak hanya berhenti menjadi sketsa atau tidak hanya berhenti menjadi sebuah bentuk-bentuk tekstual, tetapi coba wujudkan dalam bentuk yang konkret ya. Dan gunakan momen prototyping tadi sebagai medium untuk trial and error. Nah, jadi jangan malu-malu untuk menjadi error ya, dalam hal positif ya errornya. Karena dari error itu kita akan mendapatkan ide-ide baru, inspirasi-inspirasi baru. Ya, kalau saya sih pokoknya jangan terlalu banyak mikir di ide gitu. Terlalu banyak gimana idenya terus bikin sketsa banyak, ya itu perlu, tapi langsung coba dibikin prototipe-nya. Prototyping itu adalah momen untuk bisa berkomunikasi dengan stakeholder lain. Prototyping adalah momen untuk terus mencari kegagalan-kegagalan agar semakin baik gitu ya karya kita. Dan berpikir prototyping ini pun juga penting sekali untuk mengetahui apa kekurangan kita dan terus mendevelop ya dari kekurangan tersebut. Sehingga apa yang bisa saya sebutkan di sini ya, dari tahap empati sampai testing harus punya ide dan kreativitas ya. Itu ada semua. Karena apa? Di tahap empati ini pun juga harus ada ide untuk gimana kita bisa ngobrol duluan. Ya, misalkan tadi ketika berempati kan kita harus ngobrol dengan real subject-nya ya. Misalkan untuk bikin produk untuk ibu-ibu ya kita harus mau ngobrol dengan ibu-ibu. Nah, ketika ngobrol dengan ibu-ibu ya harus ada ide di kepala kita juga gimana kita mulai pembicaraannya. How to start the conversation misalkan. Itu sangat nge-push kita untuk menghasilkan ide. Ya kan? Lalu ketika masuk ke divining, kita mengklasifikasi permasalahan-permasalahan ini. Kalau kita tidak punya kemampuan kreativitas dan ide gitu ya yang baik, kita tidak akan bisa mengklasifikasi ini. Ya kan? Itu adalah keputusan-keputusan yang berbasis kepada ide dan kreativitas kita dan seterusnya. Ya. Ini jadi seluruh tahap di design thinking ini sudah pasti dibalut oleh kemampuan kreativitas kita. Lalu yang terakhir ini, yang terpenting juga adalah kreativitas dan inovasi ini lahir dari keragaman perspektif. Jadi nggak mungkin kita menghasilkan kreativitas dan inovasi yang keren, yang gila gitu ya, hanya dari perspektif satu disiplin aja. Dan saya percaya sebetulnya pendekatan interdisiplin dan transdisiplin menjadi landasan utama gitu ya untuk menghasilkan karya-karya yang breakthrough. Nah, di sini teman-teman harus pahami juga ya kapan harus berinterdisiplin, kapan harus transdisiplin. Nah, jadi bayangkan saja ini sketsa yang menurut saya bagus sekali untuk tahu apa sih perbedaan-perbedaan di sini gitu ya. Nah, di transdisiplin ini kita pasti sudah bekerja bukan hanya sesama expert, tetapi kita juga bekerja dengan non-expert. Ya, ketika dalam bertemu satu studi kasus yang ada di lapangan, kita harus mau bekerja sama tidak hanya dengan expert lagi, tetapi juga kita harus bekerja sama dengan government ya. Siapa kepala desa setempat, siapa kepala camat di situ. Kita harus mau bekerja sama dengan tokoh masyarakat, kita harus mau bekerja sama dengan industri,
Nah, transdisciplinary approach ini adalah menghasilkan sebuah solusi dari keragaman perspektif stakeholder yang beragam tersebut. Ya, di sini ketika misalkan membuat ide kue begitu ya, kita hanya tahu gitu ya. Ketika makan kue kita tahu ini adalah kue yang enak ya. Tetapi kita tahu ya, misalkan kue ini rasanya strawberry, kue ini menggunakan seperti tepung rasanya dan seterusnya. Tetapi dalam kue ini kita tidak akan menemukan bentuk strawberry yang real strawberry itu seperti apa, atau kita juga tidak akan menemukan bentuk tepung yang seperti apa. Bahkan kita juga tidak akan menemukan bentuk gula aja di kue ini, nggak akan bisa temukan. Jadi kebayang ya bahwa transdisipliner ini kita dibalut oleh satu tujuan yang sama tanpa memperlihatkan ego ekspertis kita. Karena apa? Tujuannya sama, kita membuat kue kok gitu. Mau nanti saya disiplinnya desain hanya terlihat di balik kue ini nggak masalah gitu ya. Atau saya ahlinya di bidang mesin dan hanya terlihat di bagian warna pinknya aja gitu ya, itu juga nggak masalah. Karena apa? Tujuan kita sama gitu ya, membuat sebuah studi kasus, solusi atau ide yang memang betul-betul bermakna bagi orang. Nah, kalau di interdisiplin gitu ya, memang kita membuat satu shop ya, tetapi masih terlihat begitu kontribusi ekspertis kita. Kita membuat shop daging misalkan ya, kita masih bisa lihat wortelnya, kita masih bisa lihat dagingnya, kita masih bisa lihat kentangnya, ya. Dan multidisciplinary lebih jelas lagi, ya, lebih kelihatan lagi dan seterusnya. Semakin kesini semakin terlihat. Gitu. Nah, problem-problem yang ada di era sekarang itu tidak bisa hanya menggunakan satu pendekatan disiplinary aja. Kita harus bisa tahu posisi kita di mana. Dan menurut saya transdisiplinary ini adalah hal yang betul-betul baik sekali gitu menurut saya untuk menyelesaikan permasalahan lagi. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Hendra. Oke, terima kasih Pak Prananda untuk materi yang sudah disampaikan. Sangat menarik ya teman-teman semuanya. Bagaimana tadi step-step langkah-langkah kita untuk menciptakan suatu ide yang inovatif gitu ya. Terutama nanti pada saat kalian di akhir ya, untuk IDVC ini akan ada tugas akhir begitu Pak Prananda. Jadi mereka diminta nanti akan dibuat kelompok gitu ya secara multidisiplin dan bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan yang diberikan begitu ya oleh tim dari panitia gitu. Jadi mereka nanti berpikir masing-masing disiplin ilmu begitu ya, kemudian dikombinasikan dan harapannya bisa menghasilkan suatu solusi yang inovatif begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ya ke sesi tanya jawab. Silahkan kepada para mahasiswa yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bisa langsung open mic ya. Semuanya langsung off cam. Tadi sebenarnya banyak yang on cam. Takut ditunjuk. Malu-malu nih, malu-malu Pak Hendra. Malu-malu. Ayo silakan, jangan malu nih, mumpung ada narasumbernya nih di sini. Kalau nggak ada yang nanya, saya aja deh yang nanya. Silakan Bu Indri. Sebenarnya Pak Prananda ini selalu saya tanya-tanyain setiap saat. Berhubung saya engineering gitu ya, jadi mungkin Pak Hendra juga sebenarnya mau nanya tuh, cuman nggak mau aja. Ditahan, Bu. Ditahan. Oke, Pak Prananda, saya mau nanya nih, sebenarnya kalau Pak Prananda bilang tadi kan ada kata prototyping ya, Pak Prananda ya? Ya. Itu definisinya apa sih sebenarnya kalau di dalam otak Pak Prananda kan siapa tahu definisinya agak sedikit berbeda dengan saya gitu ya, yang namanya prototyping. Oke. Baik, nah terima kasih, ini pertanyaan penting ini. Kalau di bidang desain memang prototyping itu adalah pada dasarnya membuat ide-ide yang tadi abstrak itu lebih konkret lagi. Ya. Nah, tetapi proses menuju ide yang lebih konkret ini kan sangat panjang ya. Dan sangat panjang kenapa? Karena kita akan ada upaya untuk mencari material yang tepat seperti apa, lalu juga akan ada upaya untuk menemukan bentuk-bentuk yang tepat bagi calon pengguna itu seperti apa. Dan sebetulnya di beberapa konteks studi kasus desain
prototyping itu malah menjadi metode untuk bisa melibatkan orang-orang non-designer untuk terlibat dalam merealisasikan idenya. Atau mungkin bisa kita tahu seperti pendekatan-pendekatan participatory design gitu, karena banyak kritik-kritik terhadap desain yang selama ini prototyping, dari idea ke prototyping itu banyak hanya dilakukan oleh desainer sebagai expert, dan sebagai user itu hanya menerima tahu-tahu jadi aja gitu ya, udah ditanya-tanya terus tiba-tiba disuguhin nih makan nih gitu ya prototipenya gitu, atau bentuk desainnya. Nah, di situ banyak kegagalan-kegagalan. Karena apa? Karena dalam proses mewujudkan ide itu banyak informasi-informasi yang miss, yang tidak kita bisa dapatkan sebagai expert. Karena apa? Karena yang akan menggunakan bentuk produk tersebut yang real adalah calon pengguna itu sendiri. Nah, dalam konteks prototype ini akhirnya terus berkembang, malah menjadi sebuah medium untuk menemukan ide dan visi yang berbeda-beda ini menjadi satu tujuan gitu. Karena apa? Kita akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan subjek misalkan ya, atau calon pengguna itu dengan menggunakan prototype. Karena kalau misalkan dengan pendekatan menerangkan sebuah ide dalam bentuk teks atau presentasi, biasanya akan ada gap bahasa ya, gap pemahaman, belum lagi gap intelektual dan seterusnya. Tetapi dengan prototype, dengan benda yang jadi, misalkan ya, ngomong dengan ibu-ibu atau bapak-bapak, misalkan, Bu, bagaimana kalau barangin kayak gini nih, pakainya kayak gini. Nah, itu akan menjadi komunikasi yang sangat mudah dengan calon subjek gitu ya. Dan di situ pasti akan ada input. Oh iya Pak, misalkan ininya ditambahin ini, ininya ditambahin itu, atau ininya di bagian ini dibengkokin, atau mungkin tambahin fungsi-fungsi ABC. Nah, ini adalah proses prototyping yang menurut saya akan sangat bagus juga itu untuk menghasilkan produk yang lebih optimal gitu. Ini di situ Bu Indri. Mungkin saya ini deh klarifikasi sedikit. Jadi sebenarnya prototyping di sini maksudnya adalah sebuah sebuah visual gitu ya untuk berkomunikasi kemanapun gitu ya. Karena bahasa saya bahasa Pak Nanda kan juga pasti beda ya. Benar-benar. Oke, terima kasih Pak Prananda. Sama-sama Bu. Oke, silakan bagi mahasiswa yang ada pertanyaan. Ayo yang peserta ICDC, jangan lupa kalian sudah harus membuat, mau bikin apa? Oh itu sudah ada yang raise hand banyak nih. Dari ITERA, Ray, silakan. Saya mau tanya Pak, jadi saya kurang paham. Tadi kan disebut bahwa kalau inovasi nggak mesti muncul atau berangkat dari sebuah masalah gitu. Saya kurang paham kalau misal emang nggak ada masalah, jadi tujuan diciptakannya inovasi tersebut apa gitu ya Pak? Atau saya ada yang terlewat di sini? Oke. Makasih Pak. Ya, makasih Mas Ray. Ya, jadi sebetulnya bukan tidak totally tidak dari permasalahan ya, tapi justru misalkan kita punya aset apa? Kita punya apa nih misalkan ya, kita punya gelas. Dan kita menemukan kendala nih, karena dengan gelas ini saya tidak bisa minum kopi, karena saya hanya bisa minum air putih. Nah itu kan sebetulnya kita menemukan permasalahan dari start produk yang kita punya. Nah yang saya maksud adalah bagaimana sebetulnya kita menempatkan keseimbangan antara problem dan potensi ini. Karena selama ini gitu ya, kita selalu hanya fokus terhadap problem, sehingga ketika kita menerjemahkannya sebuah ide itu banyak sekali hasil-hasil yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kebayang nggak Mas Rea? Jadi perspektif yang berimbang istilahnya gitu ya, antara problem dan aset atau potensi ini harus selalu dipegang gitu ya untuk menghasilkan inovasi. Apakah menjawab Mas Rea? Belum Pak. Oh belum. Boleh ulang kebayang gimana? Jadi kalau gimana? Halo, Mas Ray? Bingung juga sih Pak. Bagian mana yang bingungnya coba? Boleh diulang nggak Pak? Oke. Jelasannya. Jadi Mas Ray, ketika kita dihadapkan dalam studi kasus tertentu, misalkan nih, Mas Ray harus membuat jembatan di kampung A begitu ya. Nah, yang pasti permasalahannya adalah
orang tidak bisa menyeberang dari titik A ke titik B. Nah, tetapi gitu ya, ketika kita melihat membuat jembatan, itu sudah pasti produknya akan membuat jembatan misalkan gitu ya, atau intinya satu benda atau satu fungsi yang akan menyeberangkan orang dari A ke B. Tetapi gitu ya, kita juga harus lihat aset-aset atau apa yang mereka punya selama ini untuk menyeberang gitu, misalkan ya kebiasaan-kebiasaan mereka, misalkan selama ini mereka berenang gitu ya, atau selama ini menggunakan sampan begitu ya. Nah, di sini akan membuat kita lebih bijak begitu ya. Apakah membuat membantu orang menyeberangkan dari titik A ke B itu hanya dengan jembatan? Karena apa? Karena sebetulnya selama ini gitu ya, mereka nyebrang dari A ke B itu menggunakan sampan. Lalu kita lihat ketika mereka menggunakan sampan gitu ya, di situ terjadi keterikatan sosial, tetangga A jadi kenal tetangga B, tetangga A jadi kenal sama tukang sopir botnya. Nah, apakah betul ya dengan hanya jembatan itu menyelesaikan masalah gitu ya? Malah jadi ketika kita membuat jembatan, kita memutuskan rantai sosial tadi gitu. Nah, ini kan sebetulnya memetakan aset sosial mereka plus juga problem yang kita punya. Ketika kita sudah match menemukan aset-aset ini dengan problem yang kita definisikan, itu akan lebih bijak kita menentukan ide yang akan kita punya. Bisa jadi misalnya Mas Ray ketika sudah tahu nih, ternyata dengan sampan mereka aset sosialnya semakin kencang. Berarti mungkin saja menjembatannya itu tidak hanya menggunakan jembatan, tapi yang lain, atau jembatan yang tetap memperkuat aset sosial mereka. Karena kalau misalkan nggak ada sosial ini, mereka tidak akan bisa merawat jembatan yang nanti akan dibuat. Kira-kira seperti itu loh, Mas Ray. Apa masih terlalu abstrak? Oh, udah paham, Pak. Makasih, Pak. Oke. Terima kasih, Mas Ray. Oke, yang selanjutnya dari Undip, silakan Rega Ardiansyah. Tidak terdengar ya? Ya, suaranya tidak masuk sepertinya. Mic-nya sudah on, tapi suaranya tidak terdengar ya. Masih mute gitu. Ya. Ya belum terdengar ini suaranya. Ya sambil menunggu gitu ya, mohon diperbaiki dulu saja. Kita lanjut ke yang UNES dulu, Maulana Zaki, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktu juga. Saya mau bertanya, ya tadi kan banyak menjelaskan mengenai tulisan gitu ya Pak. Nah, jika ini contoh ya, saya ingin kayak bingung gitu Pak, memilih membranding ya, atau apakah bisa gitu kita memiliki produk desain tapi di bidang di bidang tempat ya, khususnya maaf ya ini saya sebut kayak TPQ ya, teman pendidikan Quran, apakah bisa mendesain atau memproduk desain dari sebuah TPQ agar mungkin terlihat nyaman, enak, dan juga istilahnya tuh datang nggak pas acaranya saja gitu Pak. Terbayang nggak Pak? Sorry, TPQ itu apa? Taman Pendidikan Quran Pak. Oh, Taman Pendidikan Quran. Oke. Baik. Jadi pertanyaannya bagaimana agar anak-anak atau orang-orang tertarik datang ke TPQ gitu ya? Iya Pak, benar Pak. Oke. Ya, ini bisa nggak bisa, sebetulnya bisa banget ya. Dan ini kebetulan juga proyek yang sekarang kami pegang juga yang tadi Muara Jambi itu juga sama. Sebetulnya itu adalah situs arkeologi yang tertua dan tugasnya saya adalah bagaimana orang mau datang jauh-jauh ke Jambi dan 30 km dari kota Jambi di tengah-tengah kelapa sawit dan tambang, nggak ada apa-apa. Dan PR-nya adalah gimana caranya orang datang ke sana. Dan itu kita lakukan gitu ya. Dan pendekatannya seperti design thinking tadi. Ya, sudah pasti ya, yang ketika misalkan tadi Mas Maulana membuat bagaimana orang mau tertarik ke TPQ, ya bukan hanya branding saja aspeknya ya. Kan branding itu sebetulnya cara komunikasi kan, bagaimana mengkomunikasikan sebuah nilai yang kita punya agar orang tertarik untuk datang. Nah, tapi jangan sampai gitu ya, Mas Maulana, ketika brandingnya udah luar biasa begitu ya, di sosial media sudah bertebaran di mana-mana, terus brandingnya bagus, iklannya udah oke, pas datang servisnya nggak baik gitu ya.
ya service desainnya nggak oke, fasilitas yang ada juga tidak optimal. Orang mau datang sana mau ngapain bingung gitu kan, nggak ada flow-nya seperti apa. Nah itu juga harus didukung dengan itu ya. Dan seperti tadi misalkan ketika orang menjejakan orang mau datang, misalkan ngelihat iklan tadi ya, ngelihat iklannya Mas Maulana tentang TPQ, terus dia bangun, mandi, makan, habis itu datang ke TPQ gitu kan, parkirin mobil, masuk, terus melakukan kegiatan sampai pulang, itu tuh sebetulnya bisa dirancang. Ya. Dan ada disiplinnya namanya service design. Merancang orang bagaimana bisa dari A sampai B itu mendapatkan pengalaman-pengalaman yang optimal. Ya. Itu banyak sekali apalagi di tech company seperti Gojek, Tokped dan seterusnya malah melahirkan profesi baru namanya UX designer, user experience designer. Jadi bagaimana experience atau pengalaman itu dirancang begitu. Karena orang datang itu kan harus dirancang juga ya, harus di host, harus di serve gitu. Nah, caranya gimana ya itu harus dirancang. Nah, jadi apakah bisa banget ya, dan itu sudah banyak sekali studi kasusnya, Mas. Cukup kali ya. Jawab Pak? Menjawab Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Rega, apakah sudah bisa? Cek. Apakah sudah bisa Pak? Ya, sudah masuk sekarang. Ya. Baik, terima kasih Pak atas konfirmasinya. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Rega dari Universitas Diponegoro. Izin bertanya Bapak, ingin saya tanyakan adalah tadi di sini Bapak menyebutkan bahwa inovasi yang muncul atau yang kita buat itu untuk diterima oleh masyarakat itu butuh yang namanya penyesuaian, atau mungkin tadi Bapak juga menyebutkan tidak akan diterima oleh masyarakat mentah-mentah gitu ya Bapak. Kemudian ingin saya tanyakan adalah menurut Bapak, apakah ada aspek atau langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk mempercepat suatu inovasi itu bisa diterima gitu Pak oleh masyarakat, selain aspek waktu. Kemudian mungkin kita juga bisa bisa menggunakan prototipe ini untuk sebagai jembatannya. Namun sebenarnya cara penyampaian prototipe yang baik ke masyarakat itu yang bagaimana sih Pak, sehingga masyarakat bisa memahami maksud dari inovasi yang kita buat. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Rega, ini pertanyaan yang bagus sekali nih. Apakah kita bisa mempercepat inovasi ya? Nah, cepat nggak cepat itu relatif ya, karena ada yang bisa cepat banget ya, dan ada yang bisa juga sifatnya lama gitu ya, dan akhirnya baru dipahami. Itu banyak juga. MacBook ya, Mas Rega, dulu zaman Steve Jobs dia tuh bikin tahun 80 laku nggak. Yang bentuknya masih kulit kalah sama Windows. Tapi gitu ya, akhirnya dia baru boom di tahun 2000-an begitu ya. Dan itu proses yang panjang. Tapi setelah itu apapun yang dibuat oleh Apple pasti diserap gitu ya oleh pasar begitu. Nah, memang itu adalah tergantung dari strateginya ya, Mas ya. Bisa diserap atau enggak. Dan tentunya Mas Rega, ini disiplinnya apa ya Mas Rega? Saya dari teknologi rekayasa kimia industri Bapak. Oke, kimia industri ya. Oke. Ya. Nah, jadi nanti begitu misalkan di real industry gitu ya, misalkan Mas Rega kerja di industri besar, dan itu pasti akan berbenturan banyak ya dengan divisi-divisi lain. Karena apa? Yang mengerti banget tentang market sebetulnya adalah yang biasa bekerja di market research division, marketing division. Itu orangnya juga macam-macam. Ada yang disiplinnya antropologi, ada yang disiplinnya bisnis, ada yang disiplin sosiologi, macam-macam. Ada divisi R&D, nah itu juga macam-macam ya. Ada orang desain, ada orang engineer, ada orang macam-macam. Belum lagi ada orang di produksi begitu kan. Nah itu biasanya berantem tuh. Bukan berantem dalam hal negatif, positif gitu ya. Karena apa? Orang market research dia udah pasti ada market insight ya. Kebutuhan orang tuh seperti ini ya. Orang tuh butuhnya A, B, C, D, E gitu dan seterusnya. Tapi orang produksi bilang teknologi kita masih di tahap ini gitu ya. Roadmap R&D kita adalah dan A, B, C, D, E. Nah, makanya kenapa penting sekali gitu ya untuk membiasakan diri kita untuk bekerja interdisiplin. Karena cepat atau enggak itu tergantung dari strategi. Bisa cepat banget, bisa juga lambat banget. Tergantung dari strategi yang disepakati dalam satu company ini begitu. Nah, bisa diserap atau enggak ya kalau misalnya mau cepat ya tinggal misalkan ya market research bilang ya udah nanti kita hire influencer sebanyak-banyaknya di segmen A, B, C, D, E gitu ya, personanya A, B, C, D, E gitu. Dari ketika udah mencapai reach marketnya di sini, produk harus masuk. Ketika ini produknya udah mulai usang, produk baru harus masuk dan seterusnya. Itu pembacaan market strategi gitu. Nah, jadi
Makanya nanti mungkin kalau ada yang bisa di bidang bisnis atau bidang marketing gitu ya, nah nanti Mas Rega bisa tuh selalu berkomunikasi dengan mereka begitu. Nah yang pasti itu ya, perbedaan-perbedaan itu justru akan menentukan strategi bersama, mau sejauh apa sih kita market penetration-nya begitu. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya bisa cepat atau enggak, itu saya nggak bisa jawab secara pasti karena itu balik lagi ke strategi company-nya masing-masing. Ya kira seperti itu. Cukup menjawab kan Mas Rega? Baik Pak, sudah cukup menjawab Pak. Terima kasih banyak Pak. Sebelumnya permisi Pak, saya tadi cukup tertarik Pak dengan pertanyaan dari Mas Rey yang dari ITERA. Saya boleh menyampaikan apa yang pendapat saya nggak Pak? Boleh dong, boleh. Baik, terima kasih Pak sebelumnya atas kesempatannya. Jadi tadi Mas Rey itu menanyakan mengapa katanya kita itu berinovasi bisa nggak dari masalah gitu ya Pak, berangkat dari masalah. Kalau menurut saya yang pertama tuh masalah itu akan berbeda dari setiap orangnya. Jadi masalah itu akan berbeda. Jadi masalah itu harus jelas siapa usernya, siapa pelakunya. Kemudian di manakah masalah itu terjadi. Jadi bisa saja menurut saya itu masalah, mungkin menurut B itu bukan masalah. Jadi mungkin ketika ada orang yang menyatakan inovasi bukan berangkat bisa saja bukan berangkat dari masalah, ya mungkin dari sisi pandang dia itu bukan masalah gitu Pak. Mungkin dari saya seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, nah ini jawaban yang bagus. Ini sebenarnya saya coba terusin ya Mas Rega ini. Ojek ya. Dulu ojek itu bermasalah loh. Ya, percaya teman-teman percaya mungkin sebelum ada Gojek, ojek itu masalah. Masalahnya apa? Tarifnya nggak benar, isinya preman semua, kadang kita di pangkalan ojek digangguin, dipalak, dan seterusnya. Sekarang, ada nggak yang berpikir ojek itu bermasalah? Bahkan ada orang lebih aman riding malam-malam kalau misalkan ada supir ojol. Mereka menjadi pelindung, gitu ya. Nah itu. Jadi, yang terpenting di sini adalah menempatkan diri kita, melihat sebuah konteks itu harus mau dari kacamata yang lain juga. Nah, problem memang mungkin kita dari problem, tapi kalau misalkan ternyata kita dengar nih dari perspektif yang A, oh ternyata ini bukan problem bagi mereka, ini adalah peluang gitu. Sama seperti yang PKL ya. Waktu PKL saya riset tentang pedagang kaki lima, itu bagi orang-orang yang mungkin hidupnya di kota dan seterusnya, itu pasti melihat mereka adalah problem, benar ya? Mengotori kota dan seterusnya. Tapi begitu saya masuk imersif ya, melakukan sensing dan masuk kehidupan mereka sehari-hari dan lakukan etnografi hampir setahun gitu ya. PKL itu adalah sumber kehidupan bagi sekelompok orang yang masanya banyak juga begitu. Dan preman misalkan contoh ya, ini saya juga lucu nih. Responden saya ini yang tukang soto, dia lebih baik bayar pajak ke preman dibanding ke pemerintah. Karena apa? Oleh preman itu disediakan listrik, air, dilindungi dari Satpol PP sewaktu-waktu ingin digusur. Nah, bagaimana perspektif ini berbeda-beda gitu. Jadi penting sekali untuk meningkatkan rasa empati kita juga gitu ya, dan memperlihatkan satu konteks dari perspektif yang beda-beda. Nah, kira-kira seperti itu ya, tambahan aja dari Mas Rega ya. Oke, silakan ke yang selanjutnya, Mutiara Hoirunisa dari IPB, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf karena saya sedang tidak bisa membuka kamera karena sinyalnya sedang unstable. Sebelumnya perkenalkan, saya Mutiara dari ITB. Izin bertanya, bagaimana kita bisa melakukan proses desain sesuai dengan design thinking pada waktu yang singkat, karena sebenarnya saya sudah mengetahui tahapan-tahapan tersebut karena memang sudah lumayan terkenal. Namun ketika dihadapkan dengan seperti yang terjadi di ICDC kemarin, di mana kami harus tiba-tiba membuat proposal awal dalam 24 jam, kemudian kami menjadi lumayan panik, sehingga daripada mulai dari empati, kami malah malah langsung mau buat apa seperti itu. Dan bagaimana agar bisa melakukan design thinking ini dalam waktu yang singkat sehingga kami tidak terjerumus ke dalam innovator bias. Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mutiara. Nah ini bagus nih, innovator bias ya.
Jadi gini, proses empati itu bisa macam-macam ya. Bisa yang memang real kayak ke lapangan ya. Makanya tadi saya bilang metodologi berempati itu bisa macam-macam. Bisa juga sebetulnya berlandas pada secondary literatur ya. Lalu juga bisa juga berlandas kepada berita-berita yang fenomena-fenomena yang ada kita bisa dapatkan di digital juga. Karena seperti yang contoh misalkan saya keahliannya sebenarnya di ethnographic research ya. Dan harus biasanya ke lapangan. Tetapi sekarang pun sudah banyak berkembang ya. Etnografi yang hanya bisa dilakukan di konteks digital. Etnografi istilahnya begitu ya. Kita mendapatkan data sebanyak-banyaknya mulai dari Twitter, Instagram, Wikipedia, Google, website dan seterusnya, dan kita coba pahami dan dapatkan pattern permasalahannya tadi begitu. Nah, masalah tadi bagaimana caranya menggunakan design thinking yang cepat atau enggak, balik lagi. Cepat atau enggak itu relatif ya. Kita jangan bersandar kepada waktu. Yang harus kita pegang adalah logika berpikirnya. Ya, logika berpikir dari berempati, ideation, prototyping dan seterusnya. Logika itu yang terpenting. Selama kita megang logika itu, mau cepat, mau lambat, mau lama, itu pasti kita akan bisa mendapatkan hasil yang cukup optimal gitu. Beda lain ceritanya kalau misalkan kita tadi misalkan Mbak Mutiara, gimana caranya biar nggak terjebak pada innovator bias, terus gimana dan gara-gara waktu akhirnya kami berpikir langsung ke produknya aja begitu. Nah, sebetulnya dalam waktu 24 jam kan sebetulnya bisa dibagi ya. Coba petakan secara singkat aja. Dan saya rasa Mbak Mutiara juga ketika langsung pikir produk, pastikan melewati secara insting, lihat dulu kebutuhannya, ya nggak Mbak Mutiara? Halo? Iya, Pak. Iya kan? Ketika Iya. bikin proposal kan pasti akan ada tahap latar belakang pendahuluan, tujuan permasalahan, iya kan? Nah, Iya, Pak. ketika menyusun itu adalah tahap empati itu gitu. Nah, yang terpenting adalah sadar bahwa ketika menuliskan proposal di tahap awal, itu pastikan ada tahap berempatinya. Nah, ketika kita sudah sadar, artinya kita sudah berada di logika tersebut. Nggak mungkin dong ujuk-ujuk nggak ada pendahuluan, nggak ada apa. Pokoknya saya pengen bikinnya kursi gitu. Untuk apa dong gitu ya? Kalau misalkan nggak ada alasannya bikin kursi, pokoknya pengen bikin kursi, ya pasti proposal itu pun di-reject ya, Mbak Mutiara ya. Tetapi kan kalau misalkan tahu kenapa saya bikin kursi, karena misalkan ada kebutuhan orang untuk duduk dengan nyaman, ada kebutuhan orang untuk duduk ketika nunggu di puskesmas. Karena apa ya? Karena saya lihat di data-data, misalkan di berita, di apa, banyak orang yang berdiri ketika ngantri BPJS di puskesmas. Oleh sebab itu, produk yang saya ingin buat adalah bagaimana memfasilitasi orang duduk ketika ngantri BPJS di puskesmas. Nah, itu kan logika berpikir design thinking ya. Kita sudah tahu memetakan kebutuhannya apa, idenya, defining problemnya apa, idenya yang akan dibuat, prototipenya adalah kursi. Nah, itu adalah logikanya begitu. Nah, mau cepat mau enggak, ini saya tadi menyebutkan kursi aja, dalam kurang 1 menit saya udah bisa menerangkan gitu ya, gimana caranya membuat kursi untuk kebutuhan orang ngantri di puskesmas untuk mendapatkan BPJS. Jadi kira-kira seperti itu Mbak Mutiara. Jadi jangan berpatok kepada waktu ya. Kadang saya ditembak misalkan lagi ngobrol gitu ya, dalam waktu 1 menit saya harus bisa offer ide. Dalam waktu 3 menit lagi ngobrol sama orang-orang penting misalkan, dan disuruh coba ada ide apa untuk selesaikan masalah ini. Nah, dalam waktu 3 menit bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah ide yang optimal. Nah, kerangka berpikir desain tadi yang sebetulnya bisa membantu begitu. Yang penting logikanya begitu ya. Apakah cukup menjawab Mbak Mutiara? Oke, baik. Cukup menjawab. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, lanjut lagi dari Undip, Rahmat Rizaldi, silakan. Terima kasih Pak Hendra. Saya Rahmat Rizaldi dari Universitas Diponegoro. Saya izin bertanya, tadi disebutkan bahwa setiap inovasi itu pasti ada melahirkan dampak positif dan dampak negatif. Karena adanya dampak negatif sendiri, menurut Pak Prananda itu bagaimana cara mengurangi dari dampak negatif yang dihasilkan dari inovasi yang telah kita buat. Mungkin kira-kira pertanyaan saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Nah, memang ini ya,
yang penting itu adalah kita ketika membuat apapun ide itu sudah pasti kita tahu nih dari awal sadar bahwa akan ada memberikan dampak positif iya dan dampak negatif iya. Nah, ketika kita sudah sadar itu, kita kan sudah bisa memanage ya risiko-risiko itu. Makanya sebenarnya ada keahlian manajemen risiko akhirnya gitu ya, untuk meminimalisir risiko-risiko negatif yang akan berdampak lebih luas begitu. Nah, prinsip berpikir seperti ini memang harus udah ada tuh dari awal ketika melakukan proses design thinking tadi. Jadi misalkan contoh, bagaimana saya ingin membuat katakanlah kaos ya atau sepatu lah. Saya akan membuat sepatu. Tetapi dari awal ya, ketika misalkan sepatu ini saya buatkan untuk orang-orang di Indonesia. Nah, tetapi dari awal kita juga selain memetakan potensinya ya, kan sudah pasti kalau bikin produk biasanya udah metain nih calon penggunanya siapa, calon pembelinya siapa gitu kan, personanya apa, itu udah pasti tuh orang-orang market research sudah pasti itu, dan itu menjadi tujuan utama. Tapi selain potensi yang positif tadi, juga kita harus bisa memetakan juga nih. Kalau misalkan saya seandainya bikin sepatu ini ke Indonesia, selain positif aspek tadi dan apa negatif aspeknya, kita juga harus mau memetakan itu. Bisa menggunakan matriks misalkan gitu ya. Ketika sudah dipetakan dan ternyata mudorotnya lebih banyak begitu ya. Nah, bagaimana sekarang challenge-nya adalah bagi Mas Rahmat untuk mengurangi kur negatifnya ini. Nanti akan ditambahkan fitur A, B, C, atau mungkin harus mengurangi fitur A, B, C, begitu kan? Nah, sudah pasti gitu ya, nggak akan bisa secara total mengurangi dampak negatif tadi. Tetapi setidaknya kita sudah akan sadar akan ada dampak negatif tadi, sehingga nanti ketika ini produk di launching akan ada pengembangan atau penyempurnaan di tahap-tahap selanjutnya. Makanya kenapa teknologi zaman sekarang itu nggak akan pernah berhenti kan? Bayangin aja Mas Ahmad, kalau pakai smartphone sekarang, pasti secara berkala akan ada software update, ya nggak? Ya, karena apa? Karena ada perubahan-perubahan tadi. Dan dampak negatif dan positif ini nilainya akan relatif nih. Dia nggak akan statik seperti apa yang kita rancang di awal begitu. Seiring dengan perkembangan sosial, perkembangan budaya, ya, persepsi orang terhadap aspek negatif dan positif, norma-norma dan seterusnya itu akan terus berubah begitu. Sehingga kenapa produk yang nanti kita rancang itu juga harus terus dipersempurnakan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama pasti memetakan dulu tuh, petain dulu nih, sedetail mungkin ya aspek positif dan aspek negatifnya. Nah, setelah itu kita terjemahkan menjadi ide-ide solusi tadi. Kalau memang ternyata di akhir belum sampai bisa menjawab permasalahan A gitu atau aspek negatif A, silakan disempurnakan di tahap-tahap pengembangan berikutnya begitu. Apakah menjawab nggak ya sampai sekarang, sampai ini? Ya, terima kasih Pak, sudah cukup menjawab. Ya mungkin yang kesulitan kan pastinya menentukan seperti skala prioritas gitu. Ya. Prioritas dari kegunaan produk itu. Ya, jadi memang ngomongin skala prioritas itu memang ada metodologinya. Saya rasa nanti di lecture berikutnya akan ada ya, perihal kalau nggak salah saya lihat tentang dari dosen dari manajemen SBM juga. Nah, saya resiko-resiko keputusan itu kan harus terukur gitu ya. Nah, kalau saya kasih sekarang jadi satu lecture lagi soalnya gitu. Tapi nanti itu kayaknya di lecture berikutnya akan ada. Itu aja Mas Rahmat ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih Rahmat ya. Selanjutnya dari PB lagi, Muhammad Lutfi, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya mohon maaf karena nggak bisa on cam karena unstable connection. Jadi saya izin bertanya untuk Pak Prananda. Jadi kan sebenarnya untuk yang pertanyaan sebelumnya kan kebanyakan kayak yang di bagian proses inspiring kalau nggak empathizing sama pemerolehan ide kan. Tapi untuk pertanyaan saya ini agak beda, lebih ke bagian tahap implementation yang meliputi prototype sama pengujian gitu. Sebenarnya yang sebagai mahasiswa kan biasanya kalau kita dalam segi gini tuh biasanya berkendala sama dana gitu. Sebenarnya kalau dana kan biasanya kan emang dari awal harusnya kan udah diperencanakan mau ditunjukkan ke siapa, dan kebanyakan kalau mahasiswa kan biasanya kan diikut lombakan gitu biar dapat dana. Tapi kadang kan kalau misal sialnya tuh dia nggak dapat pendanaan kayak gitu. Nah misal kayak ada nggak sih pendekatan lain gimana sih kayak mahasiswa tuh biar dapat dana untuk bisa ngelanjutin ide yang udah ada gitu, yang udah dibuat gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Lutfi.
Ya, kalau ngomongin pendanaan, sebetulnya bukan hanya by proposal juga. Ya, sudah pasti semua akan by proposal ya. Tapi juga Mas Lutfi, ya itu tadi, ketika kita merancang sebuah ide, ya mungkin di poin itu saya sempat singgung poin stakeholder mapping. Ya. Nah, stakeholder mapping ini sebetulnya juga termasuk potensial funder ya, potensial stakeholder yang potensial untuk bisa mendanai proposal ide kita. Nah, yang pasti gitu ya, kita tidak hanya harus bergantung kepada research grant, tetapi juga kalau bisa memang kita juga bisa bekerjasama dengan sektor-sektor lain. Karena misalkan sektor lain apa kayak industri gitu. Industri pasti banyak membutuhkan ide-ide yang luar biasa yang breakthrough ya, memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, lalu juga kadang government ketika mereka membuat sebuah program, mereka juga butuh ide-ide yang luar biasa begitu. Nah, yang kadang salah dari kita adalah kita memukul rata semua proposal sama dan kita tembak sana kemari tanpa mempertimbangkan kebutuhan stakeholder yang kita akan kerjasamakan. Contoh apa? Ya, saya misalkan targetin pemerintah ya, kita bikin proposalnya untuk pemerintah ya pokoknya. Terus gagal di pemerintah, kita tinggal copy paste kirim ke industri. Terus kita tinggal copy paste ke tempat lain. Itu adalah cara yang salah. Karena apa? Karena setiap stakeholder ini punya kepentingannya masing-masing. Artinya apa? Ide-ide kita pun juga harus tailored, harus customized, disesuaikan dengan kebutuhan calon funding kita. Ya, calon yang akan memberi funding kita. Sudah pasti akan ada penyesuaian. Ide kita mungkin nggak akan bisa 100% disamakan dengan ide idealis kita begitu. Kita harus bisa kompromi antara kebutuhan yang akan kita minta, ya idealisme kita dengan siapa yang nanti akan kita targetkan menjadi yang memberi funding gitu. Nah, kalau sekarang sebetulnya justru lebih banyak peluang ya, Mas Lutfi ya. Sudah banyak inkubator bisnis di mana-mana. Di zaman saya dulu susah banget tuh yang bisa bantu inkubator bisnis itu nggak ada tuh konsep. Terus kalau di kampus sendiri ada banyak tuh ide-ide seperti LPK dan lain-lain itu kan sebetulnya juga tempat untuk bisa menginkubasi satu ide menjadi lebih konkret lagi. Nah, tetapi yang harus penting adalah kita harus agile ya. Kita harus agile, fleksibel, melihat calon bukan lawan, tapi calon partner yang akan kita engage. Selama kita bisa berbahasa satu frekuensi dengan dia, itu pasti akan nyambung biasanya gitu. Nah, itu tinggal mikir-mikir kita. Makanya di situ tahap empati lagi. Kita mau nggak berempati, berpikir perspektif dari mereka. Kalau misalkan kita, misalkan contoh, mau mau sponsor kita adalah Indomie, ya kita harus pelajari dulu kebutuhan Indomie saat ini apa nih. Nah, A, B, C, D, E, kira-kira ide kita yang baru ini bisa masuk ke poin yang mana nih? Ke poin B-nya Indomie, ke poin C-nya Indomie, atau gimana? Jangan samain dengan kita nulis proposal ke Sarimi, begitu pasti itu udah beda dan ditolak karena kompetitor misalkan. Jadi penting sekali knowing your target itu penting gitu, sehingga nanti proposal ide kita bisa dioprek-oprek dan disesuaikan. Nah itu sih, semoga bisa menjawab ya Mas Lutfi. Bisa siap, Pak, makasih. Iya. Terima kasih banyak Pak. Oke. Kalau nggak salah nanti akan ada Budina ya, yang akan ngasih juga. Nah itu beliau jago tuh di bidang bisnis, inkubasi, teknologi dan seterusnya. Oke, ini yang ada yang di chat dulu mungkinnya ini sudah ya. Ada. Ini terkait dengan desain proses, ada berbagai pendekatan yaitu UCD, HCD, design thinking sama design sprint. Kira-kira dari berbagai banyak pendekatan, apa pendekatan yang cocok serta bagaimana pertimbangan dalam memilih pendekatan tersebut? Oke. Dari UB Brawijaya sepertinya ya, Muhammad Helmi ya. Helmi ya, betul. Nah, ini memang banyak ya pendekatan-pendekatan desain, metode-metode desain ya, seperti UCD, User Centered Design, HCD, Human Centered Design, nah design sprint dan seterusnya. Itu memang payungnya sebetulnya perkembangan yang lahir dari design thinking. Payung besarnya adalah design thinking, tergantung dari kebutuhannya. Ya, kalau UCD itu memang lahirnya juga hasil perkawinan dari design thinking dengan market research gitu. Kalau Human Centered Design itu perkawinan antara design thinking dengan information technology. Itulah banyak sebetulnya itu hanyalah lahir dari kebutuhan-kebutuhan dari beragam disiplin begitu. Tetapi pada prinsipnya tetap sama, design thinking itu payungnya seperti tadi ya, secara metodologi yang pasti mau UCD, mau HCD, mau apapun itu akan start dari
pemetaan kita atau pemetaan kita terhadap kebutuhan user begitu. Ya, dari situ baru diterjemahkan dan seterusnya. Nah, mungkin saya nggak akan bisa ngasih info semua ya tentang metodologi desain tadi satu-satu, tetapi pendekatan apa yang cocok itu tergantung real case-nya, kasusnya apa begitu. Ya, contoh misalkan kalau memang kita ada kebutuhan untuk merancang sebuah kawasan konservasi alam begitu. Nah, sudah pasti kita tidak bisa menggunakan kerangka berpikir HCD gitu ya. Karena apa? Yang ngomongin konservasi alam, penggunanya bukan human tetapi apa? Environment ya, flora dan fauna. Tinggal diganti aja haknya begitu ya, misalkan environment centered design. Atau kalau misalkan kita mendesain sesuatu untuk kelompok apa gitu ya. Human centered design ini apakah applicable gitu ya? Belum tentu juga. Karena apa? Human centered design yang kita gunakan misalkan di Jepang itu pasti berbeda dengan human centered design yang kita gunakan di Indonesia. Karena apa? Ya namanya manusia Indonesia dengan Jepang udah pasti beda begitu. Nah, tapi kan pada dasarnya logika berpikirnya tetap sama. Kita harus start dari berempati tadi. Mendengarkan dulu, memetakan dulu, baru dari situ menjadi sumber informasi kita menghasilkan ide-ide. Ya, jadi pendekatan mana yang paling cocok? Nah, itu tergantung dari konteksnya aja. Jadi kita harus aware terhadap konteks kasus yang kita akan tangani. Seperti itu saya rasa Pak Hendra. Oke, sip. Nah, ini mungkin yang terakhir, ini pas waktunya ya. Terima kasih. Ini juga sudah dikonfirm oleh Helmi ya. Sudah jelas katanya. Oke, ini yang terakhir dari UI mungkin Alia silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, di sini lagi azan. Semoga kedengaran jelas ya pertanyaannya. Jadi saya mau bertanya tentang apakah di design thinking ini menyediakan atau provide buat clash yang ada gitu. Kayak misalkan tadi kan misalkan kadang indigenous people tuh kan susah dipahami gitu dengan perspektif engineering gitu. Nah, apakah dengan design thinking ini provide tentang itu selain dari stakeholder mapping dan lain-lainnya gitu. Dan mungkin Mas Prananda bisa juga ceritakan pengalamannya gitu kalau boleh tentang clash-clash yang ada. Terima kasih. Ya, makasih. Nah, apakah bisa menggunakan, sebetulnya bisa ya, dan kebetulan banyak sekali riset saya yang pendekatannya itu masuk ke kelompok-kelompok yang termarginalkan, kelompok-kelompok yang terpinggirkan ya. Nah ini juga seperti kemarin terakhir proyek saya dengan British Council memetakan kelompok-kelompok pengrajin di seluruh pelosok Jawa Barat begitu ya. Nah, apakah bisa? Sebetulnya bisa begitu. Karena apa? Sulit itu tergantung kitanya sendiri. Kenapa di tahap empati tadi ya, mungkin saya belum begitu mendalami ya, karena biasanya saya nerangin tentang tahap empati itu 1 semester tuh di jurusan saya ada kelas antropologi desain. Itu mengajarkan bagaimana para desainer-desainer itu mau terjun ke lapangan dan mau mendengarkan. Nah, dalam kasus saya, misalkan saya lakukan riset etnografi itu udah di beberapa tempat, banyak tempat ya. Saya yang paling lama waktu itu pernah di Garut, di Selawi itu di pokoknya pelosok ya sebetulnya gitu ya dulu. Nah di situ saya live in di situ gitu ya, tinggal beberapa bulan dan mendengarkan lalu memetakan. Nah makanya itu tadi apakah betul gitu ya hanya nanti setelah memetakan dan berempati tadi pendekatan yang ide yang dilahirkan itu apakah A begitu ya, apakah B, apakah C. Nah keputusan mengintervensi sesuatu dengan pendekatan itu nanti datangnya belakangan. Ya, yang terpenting adalah kita mau dulu masuk ke dalam konteks dulu. Dan masuk ke dalam konteks itu memang nggak gampang begitu ya. Kita harus masuk sana, ngobrol dengan orang, misalkan di dalam satu kampung aja ya. Itu pasti ada kepala adat. Di dalam satu kampung pasti ada ustadz misalkan. Belum lagi ada Pak Haji. Belum lagi ada anak-anak muda. Belum lagi ada ibu-ibu. Belum lagi ada kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, kemampuan kita untuk masuk ke dalam tribes ini itu penting sekali. Nah, yang pertama penting adalah soft skill kita juga begitu. Karena ini kayak saya contoh begitu ya. Kalau misalkan melakukan riset etnografi di satu lapangan, yang saya akan datangi pertama itu bukan petinggi-petingginya begitu ya. Tapi yang saya datangi pertama adalah warung
karena warung itu adalah big data, karena semua orang datang ke sana. Mulai dari kepala desa, ibu-ibu, dan seterusnya, semua tahu. Dan biasanya yang pemilik warung itu tahu betul gitu ya, informasi-informasi yang gosip maupun yang faktual gitu ya, tentang satu tempat. Nah, dari situ nanti saya masuk lagi, ngobrol dengan Pak RT, ngobrol lagi dengan ibu-ibu, ngobrol lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dari sini saya bisa menyimpulkan nanti gitu ya, kira-kira ada permasalahan apa nih, dan ada aset apa aja yang mereka miliki. Baru nanti akan ada pendekatan-pendekatan intervensi ya, seperti desain, engineering, dan seterusnya. Apakah mereka perlu sebuah fasilitas, dan seterusnya, itu macam-macam. Yang mungkin pernah studi kasus itu pernah juga di Selawi yang membuat biogas gitu dengan Pak Isan. Nah itu kita memetakan ke sana itu ada kebutuhan untuk memanaskan bambu, karena di Selawi itu ada ada 2000 lebih pengrajin bambu ya, mereka membuat kandang burung. Nah setelah bertahun-tahun di sana bekerja sama dengan mereka, kita tahu permasalahan utama yang kita temukan di situ adalah proses pengeringan bambu gitu ya. Karena ngeringin bambu itu lama, mereka masih dijemur begitu. Nah, datang dengan ide bagaimana membuat pemanas bambu. Tapi datang juga dengan ide bagaimana menghasilkan gas pemanasnya. Nah, kita lihat di situ ada Pak Haji ya, yang punya 20 sapi begitu. Nah, kita coba konversi kotoran sapi menjadi pemanas bambunya. Nah, akhirnya apa? Ya, si orang pengrajin bambu bisa ngeringin bambu di situ, produksi akan semakin lancar gitu. Nah, ide menghasilkan pemanas dan biogas ini lahir karena apa? Karena dari pemetaan tadi. Bukan tiba-tiba ya udah deh bikin biogas, ya udah tiba-tiba bikin pemanas, enggak, tetapi justru start dari mapping tadi begitu. Ya. Dan di situ yang senang siapa ya, Pak Haji begitu ya. Dia akhirnya dipandang oleh masyarakatnya karena memang dia menyumbangkan kotoran tai sapinya begitu ya. Lalu juga pengrajin-pengrajin juga happy begitu ya. Lalu juga Pak Camatnya juga happy, dan seterusnya gitu. Nah itu jadi apapun teknologi-teknologi yang kita hasilkan itu datang biasanya belakangan setelah kita melakukan proses pemetaan tadi. Nah baru nanti apa yang mau dibuat itu belakangan biasanya begitu. Kira-kira seperti itu Mbak Alia, jawab tidak ya? Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas Prananda. Sama-sama. Oke, ya saya kira sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Mungkin saya coba sum up ya diskusi hari ini. Saya mencatat ada 4 poin penting di sini ya yang saya tulis. Yang pertama itu terkait dengan ide ya, di mana ide ini pada umumnya muncul untuk menjawab suatu permasalahan real yang ada di lingkungan ya. Jadi dengan menggunakan kerangka berpikir tadi, design thinking, dan dengan memiliki sudut pandang tadi ya, dampak sisi positif dan negatif, dengan bisa mengimplementasikan juga manajemen resiko untuk dapat meminimalisir resiko negatif yang akan ditimbulkan dari produk yang dikembangkan. Kemudian yang kedua terkait dengan empati, begitu ya. Empati tadi saya melihat sering sekali dibahas gitu ya, terminologi ini bisa dijadikan sebagai pijakan awal begitu ya dalam membangun suatu ide, di mana proses empati ini bisa kita peroleh real dari lapangan langsung begitu ya, atau dari secondary references, atau mungkin dari fenomena digital yang terjadi. Dan poin terakhir yang saya catat di sini ya, kita perlu bekerja secara multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin begitu ya, mengikuti kerangka design thinking untuk dapat mengimplementasikan ide ke dalam bentuk prototipe, dan dengan melakukan testing dan akhirnya nanti menjadi barang jadi yang bisa menjadi solusi untuk permasalahan yang ada. Mungkin itu sum up dari saya. Mungkin terakhir dari Mas Prananda, ada apa ya, take home message mungkin ya yang ingin disampaikan kepada para mahasiswa yang hadir dalam virtual course hari ini. Ya, terima kasih Mas Hendra, tadi sum up-nya udah bagus sekali, udah mencakup semua. Mungkin pesan terakhir ya, pesan lah maksudnya bagi teman-teman, kalau saya senang gitu ya melihat teman-teman dari selagi muda udah ada momen untuk bertemu dengan banyak disiplin lain ya. Dan ini adalah momen yang menurut saya akan penting sekali untuk teman-teman pegang terus begitu ya, karena suatu hari nanti ya, entah itu nanti begitu lulus terjun langsung ke dunia profesional, kasus-kasus yang akan teman-teman temui hari ini di course ini itu akan tiap hari akan ditemui begitu. Jadi biasakan untuk selalu mendengar dari perspektif orang lain, meskipun semua ya expert orang lain kan macam-macam ya, semua orang pasti ahli di bidangnya.
sehingga semua orang pun harus ahli untuk mendengar dan mau melihat dari perspektif lain. Nah, kuncinya itu nanti inovasi atau teknologi atau desain yang nanti dihasilkan itu pasti akan luarannya akan bagus juga. Itu aja sih Mas Hendra, dan selamat belajar buat semua.